Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Kali ini Mimin mau ucapin terima kasih untuk Rudy Chandra dan Merah Putih yang sudah support Mimin di Saweria. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa dukung traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Babak 756, Lembah Wujue. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Cepat, para murid kesal karena Lin Feng sangat lambat. Dengan kecepatan itu, mereka perlu sepanjang hari untuk mencapai Lembah Wujue. Bisakah kamu melepaskan ikatannya? Kalau begitu, tanya Lin Feng, menunjuk kakinya. Ekspresi pria itu tenggelam. Dia berteriak dengan tidak sabar, berjalanlah secepat mungkin. Saudaraku, jangan bicara dengannya. Ayo fokus saja, kata seorang murid di belakangnya. Pria itu mengangguk dan berhenti bicara. Menyebutkan Lembah Wujue sudah cukup untuk membuat kultivator yang kuat dalam ekspresi kota Jinlun berubah secara drastis. Itu adalah tempat yang mengerikan di mana orang-orang yang melakukan kesalahan dikirim. 99% orang yang dikirim ke sana juga meninggal di sana. Lembah Wujue dikenal karena 5, kekejaman, keputusasaan, kekurangan cahaya, kekurangan air, kematian yang lambat, kepunahan. Itu juga terkait dengan 5 jenis hukuman yang harus dijalani orang-orang di Lembah Wujue. Lembah Wujue dibagi menjadi beberapa lembah kecil. Pertama, orang dikirim ke lembah keputusasaan. Di lembah keputusasaan, orang merasa putus asa, dan lelah. Kemudian mereka dikirim ke lembah tanpa air, orang-orang sangat gelisah di sana, dan terus bergetar sepanjang waktu. Kemudian, mereka dikirim ke lembah tanpa cahaya. Di sana, tubuh orang menjadi hitam pekat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tubuh mereka terus bergetar, tetapi jantung mereka juga berdetak lebih cepat. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang biasanya mulai ketakutan, dan semakin mereka takut, semakin dekat mereka dengan kematian. Pada akhirnya, mereka dikirim ke Liveles Valley di mana mereka mati perlahan, dan kemudian mayat mereka dikirim ke lembah terakhir, Valley of Destruction. Suatu hari berlalu, dan Lin Feng tidak bisa merasakan kakinya lagi. Dia baru saja pindah secara otomatis. Dia mengabaikan rasa sakit dan berjalan lebih cepat dan lebih cepat. Itu segera malam hari, ada bintang di langit dan bulan yang indah. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap bulan. Apa yang kamu lihat? Masuklah, teriak seorang murid dengan marah. Dia mendorong Lin Feng ke lembah. Tidak ada yang memberitahu Lin Feng apapun saat dia berakhir di lembah keputusasaan. Bahkan jika Lin Feng tidak bisa menggunakan Ki Murni, dia masih berhasil mendarat dengan kakinya. Dia terbiasa melompat sepanjang waktu. Ketika dia mendarat, tali rantai, yang sebenarnya terbuat dari logam, berdenting keras. Banyak tahanan terkejut. Meskipun sudah malam di luar, itu cerah di lembah. Lin Feng terkejut karena dia tidak merasa putus asa dan putus asa di lembah keputusasaan. Sebaliknya, dia merasa baik. Rasanya seperti kelahiran baru. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri, lalu memandangi tahanan lainnya. Mereka juga menatapnya. Beberapa orang duduk, beberapa lainnya berbaring di tanah, beberapa duduk di wajah orang lain untuk menakut-nakuti orang lain. Orang-orang ini mengenakan pakaian tahanan hitam. Mereka semua memiliki rambut panjang yang kotor. Wajah mereka dipenuhi keringat dan debu. Semua orang punya janggut. Mereka yang berjanggut gelap tampak lebih agresif dan ganas. Semua orang yang duduk di wajah orang lain tinggi dan kokoh dan berjanggut hitam. Lin Feng menyadari bahwa tinggal di sini tidak akan santai. Pendatang baru seperti domba, tahanan yang lebih kuat dan lebih tua seperti serigala. Baunya juga mengerikan, seperti pembusukan. Itu adalah salah satu tempat yang paling menjijikkan yang pernah dibaui Lin Feng sejauh ini. Lin Feng tidak mendekati ratusan tahanan lainnya. Dia hanya mencari tempat yang tenang untuk duduk. Akhirnya, Lin Feng menemukan log besar. Itu sempurna untuk diduduki. Lanskap di sekitar juga tidak buruk. Lin Feng melirik kerumunan dan kemudian berjalan menuju log. Rantai di kakinya berdenting dengan setiap langkah. Saat Lin Feng semakin dekat ke log, banyak orang menatapnya dengan kesedihan dan kasih sayang. Lin Feng tidak mengerti mengapa. Dia terus berjalan menuju batang kayu dan duduk di atasnya. Seluruh lembah menjadi sunyi senyap. Lin Feng bahkan tidak bisa mendengar orang bernapas lagi. Dia melihat sekeliling. Semua orang tampak heran. Hehe, seseorang berani duduk di kursi Raja Lembah. Sudah lama sekali, kata seseorang mengejek. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat seorang pria. Dia berada di sudut, matanya tertutup. Dia mengenakan jubah hijau yang terbuat dari daun pohon yang sebenarnya. Rambutnya panjang. Dia bahkan memiliki rambutnya di lehernya 2 kali. Ketika pria itu berbicara, semua orang memucat, termasuk para tahanan yang duduk di wajah tahanan lain. Jantung mereka mulai berdetak kencang. Lin Feng bahkan bisa mendengar detak jantung semua orang. Dia benar-benar tidak mengerti, siapa yang baru saja berbicara. Mengapa orang-orang ini begitu ketakutan? Rasa ingin tahu Lin Feng terangsang. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan pria di sudut. Pria itu tampak seperti binatang buas. Tapi setelah melihat dengan hati-hati,
Lin Feng memperhatikan bahwa pria itu benar-benar terlihat elegan, pintar, dan luar biasa, tetapi karena rambutnya diikatkan di lehernya, dia tampak agak mengintimidasi. Lin Feng mengamati pria itu dengan dingin. Pria itu menatap Lin Feng kembali. Pertempuran implisit mulai dan Lin Feng tidak dalam posisi yang buruk sama sekali, meskipun ia tidak memiliki ki murni. Dia bahkan memiliki keuntungan, tetapi tabrakan vitalitas kecil mereka berakhir seri. Pria itu jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Orang-orang itu semua takut padanya. Bahkan yang paling sulit pun berdiri. Kamu baru di sini. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi Raja Lembah? Tanya pria itu dengan dingin. Tabrakan vitalitas kecil mereka berakhir imbang, yang luar biasa. Namaku Lin Feng, siapa milikmu? Jawab Lin Feng, tersenyum dan mengangguk santai. Pria itu terkejut, tetapi dia tersenyum dan berkata, jadi, kamu yang membunuh Xie Ling dan Jin Xuanlun. Bagaimana kamu mendengar tentang itu? Kamu dipenjara di sini, kata Lin Feng. Dia terkejut. Pria itu berada di lembah keputusasaan, bagaimana dia mendengar berita itu? Kamu terkenal sekarang, Lin Feng. Semua orang tahu tentang kamu di kota Jinlun. Kamu membunuh Jin Xuanlun dan lebih dari 50 dewa tertinggi tingkat menengah. Para pembudidaya kuat kota Jinlun merasa terhina. Hehe, aku akan mengatakan yang sebenarnya, kamu akan sangat menderita, lebih dari kita semua. Aku berbicara tentang para jenius dari kota Jinlun, tetapi juga dari kerajaan Falan dan kelompok-kelompok lain. Kota Jinlun tidak akan membiarkan kamu pergi. Karena itu, kamu harus sangat berhati-hati, kata pria itu. Dia tidak kenal Lin Feng, tapi dia punya perasaan yang baik. Lin Feng, di sisi lain, terkejut mengapa pria itu mengatakan begitu banyak padanya. Tidak perlu kaget, aku memberitahu kamu hal-hal itu hanya agar kamu tidak mati terlalu menyedihkan, kata pria itu, tersenyum netral. Dia melepaskan rambutnya dari lehernya, dan itu jatuh ke tanah. Wajah bersih dan putih muncul. Ketika Lin Feng melihat wajah itu, dia benar-benar heran, bahkan kaget dia hampir jatuh. Cucun Qiu, ini kamu. Suasana di Valley of Despair menjadi sangat sunyi dan khusyuk. Babak 757, Raja Lembah, dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Cucun Qiu. Pria itu terkejut, dan tidak mengerti mengapa Lin Feng memanggilnya Cucun Qiu. Tidak, kamu bukan Cucun Qiu. Kamu benar-benar terlihat seperti dia. Maaf, kata Lin Feng meminta maaf. Cucun Qiu dan pria ini terlihat sangat mirip. Lin Feng dengan cepat mengecualikan hipotesis itu, karena Ki-nya tidak seperti Ki Cucun Qiu. Ki Cucun Qiu itu jahat, sedangkan Ki pria ini cepat dan ganas. Lin Feng dan Cucun Qiu dulu musuh. Dia mungkin sudah mati, tapi itu sudah lama, jadi Lin Feng tidak ingat wajah Cucun Qiu dengan baik. Kemungkinan dia mengenali Cucun Qiu hanya 70%. Kamu benar-benar peduli tentang pria bernama Cucun Qiu itu? Tanya pria itu. Dia tidak terlihat sedingin awalnya. Mungkin itu karena dia tahu orang yang dia hadapi adalah Lin Feng. Kami musuh, jawab Lin Feng, menggelengkan kepalanya, tapi aku tidak tahu apakah dia masih hidup. Aku mengerti, pria itu mengangguk. Dia melirik lampu di lembah. Mereka cerdas, tetapi mereka membuat kebanyakan orang merasa putus asa dan putus asa. Apakah kamu merasa putus asa dan hancur? Tanya pria itu, menunjuk ke cahaya terang. Itu yang menurut aku aneh. Mengapa aku tidak merasa putus asa dan putus asa sama sekali? Tanya Lin Feng. Dia tidak mengerti. Hehe, jadi kamu juga berpikir begitu, kata pria itu, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan menunjuk ke seorang pria yang tinggi dan kokoh, salah satu dari orang-orang yang duduk di atas kepala seseorang sebelumnya. Dia terlihat sangat kuat. Apakah kamu merasa putus asa dan putus asa? Tanya pria itu. Pria jangkung dan kokoh itu mengangguk dengan hormat, aku benar-benar merasa putus asa. Lin Feng, mereka semua merasa putus asa dan putus asa, apakah kamu tahu mengapa? Tanya pria itu, tersenyum muram. Lin Feng masih tidak mengerti, jadi dia berharap pria itu akan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Ketika sebuah tempat menyala terang, kamu berharap, tetapi bagaimana jika kamu tidak menggunakan cahaya itu selama 100 tahun? Bagaimana jika tidak ada hubungan yang dibangun antara kamu dan harapan selama 1000 tahun? Apa yang terjadi adalah hal-hal berubah menjadi kebalikannya ketika mereka mencapai ekstrim. Ketika kamu tiba di sini dan melihat lampu-lampu itu, kamu berharap, tetapi, hehe, kamu tidak tahu apa yang terjadi ketika kamu tinggal di sini terlalu lama. Setelah waktu yang lama, lampu mulai membuat kamu merasa putus asa dan putus asa. Seiring berjalannya waktu, kamu menyadari bahwa kamu tidak tahu kapan kamu akan pergi. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak dapat melarikan diri. Kamu sadar kamu tidak akan pernah bebas. Bukankah itu keputusasaan? Kata pria itu dengan muram. Lin Feng mendengarkan dengan seksama. Dia tiba-tiba mengerti. Di Valley of Despair, pada awalnya, hati orang-orang penuh dengan harapan, tetapi seiring waktu, mereka menyadari bahwa harapan tidak berguna karena mereka tidak akan pernah bisa pergi. Ini adalah cara yang sangat jahat menyiksa orang secara mental.
Kamu mengerti mengapa tempat itu begitu terang benderang sekarang, kata pria itu, memaksakan senyum lain. Dia tidak punya harapan lagi. Beberapa orang yang telah berada di sini untuk waktu yang lebih singkat darinya sudah merasa tidak berdaya. Aku mengerti, Lin Feng mengerutkan kening. Sungguh cara kejam menyiksa orang. Hahaha, aku ingin mati. Hahaha, Dewa tertinggi Jin Lun, kamu menang. Hahaha, teriak seseorang tiba-tiba saat Lin Feng melamun. Kerumunan berbalik dan menatap seorang lelaki tua yang tertawa terbahak-bahak. Dia mengepalkan tangannya, dan seluruh tubuhnya meledak. Ketika seseorang yang tidak memiliki ki murni meledak, tidak ada energi yang melonjak, tetapi kejutan ledakan itu cukup untuk mengusir orang-orang yang sangat lemah. Namun, tingkat kekuatan itu tidak berpengaruh pada Lin Feng dan pria itu. Itu bukan pertama kalinya pria itu melihat sesuatu seperti itu di lembah keputusasaan. Dia telah melihat banyak orang bunuh diri di Valley of Despair. Beberapa orang yang benar-benar berharap selamat selama ratusan, atau bahkan ribuan tahun di sini, sampai-sampai mereka berhasil menembus lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi. Namun, setelah waktu yang lama, mereka masih mulai kehilangan harapan, dan kemudian mereka bunuh diri. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke lembah tanpa air. Jiwa mereka tersebar di sini. Latihan ribuan tahun mereka sia-sia, kata pria itu dengan sedih setelah pria tua itu meledak. Dia telah melihat begitu banyak orang bunuh diri. Setiap kali, itu membuat mereka merasa lebih tidak berharap, karena itu membuat semua orang bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi yang berikutnya untuk bunuh diri. Berapa lama kamu berada di sini? Tanya Lin Feng. Pria itu tampak bertekad. Aku, aku, Xiao Tian, sudah di sini selama 10 tahun, segera 11. Kamu belum tahu, tapi aku orang kedua yang berhasil melewati semua lembah Wujue. Jadi bagi aku, itu hanya siklus, kata pria itu, tersenyum bangga. Dia adalah orang kedua yang telah melewati semua tantangan di lembah Wujue, dan sekarang dia kembali di lembah pertama. Dia hanya sedikit terlalu lambat, jika tidak, dia akan menjadi yang pertama. Aku mengerti, Lin Feng mengangguk. Lin Feng tidak tahu ada orang yang bisa melewati semua tantangan lembah Wujue, dan kemudian mulai dari awal lagi. Xiao Tian adalah salah satunya. Tapi yang pertama sepertinya sudah pergi. Siapa yang pertama? Tanya Lin Feng. Dia sangat penasaran. Dan di mana orang itu? Banyak orang terkejut, termasuk Xiao Tian. Lalu mereka tersenyum. Lin Feng bingung. Kenapa mereka tersenyum? Apakah mereka mengolok-oloknya? Hehe, kamu membunuhnya. Hehe, mengapa bertanya padaku? Jawab Xiao Tian, tersenyum dengan muram. Mata Lin Feng melebar. Dia telah membunuh banyak orang, tetapi di antara mereka yang telah dia bunuh, satu-satunya yang bisa melewati semua tantangan lembah Wujue adalah Xieling. Pangeran Jin Xuanlun tidak mungkin dipenjara di sini. Jadi Xieling adalah yang pertama. Tanya Lin Feng, tidak percaya. Jadi orang pertama yang telah mencapai sesuatu yang hebat sekarang sudah mati. Dia menjadi lebih kuat setelah itu. Dewa tertinggi Xie kagum, dan memutuskan untuk merekrutnya sebagai murid utama. Aku menyelesaikan siklus pertama sedikit terlambat, tetapi aku berharap setelah siklus berikutnya, aku akan berhasil keluar. Petik 2. Lin Feng, aku harap kita tidak akan menjadi pesaing, kata Xiao Tian, tersenyum ironis. Lin Feng tidak menganggap itu lucu. Dia tahu dia harus tetap sangat waspada. Dia yakin bahwa dia tidak akan terjebak di sini, dan bahwa satu-satunya pesaing adalah Xiao Tian. Lin Feng tidak akan melepaskan kesempatan hanya untuk membiarkan Xiao Tian pergi. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Selain itu, Xiao Tian dan Lin Feng bukan teman. Mereka baru saja bertukar beberapa kalimat. Karena itu, Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi Xiao Tian mengerti apa artinya. Dia agak khawatir. Mungkin dia harus melalui siklus ketiga. Mari kita lupakan itu untuk sementara waktu. Aku akan bercerita tentang Raja Lembah, kata Xiao Tian, mengubah topik pembicaraan. Dia tidak ingin terlalu banyak bicara tentang hal-hal yang menyakitkan. Pada awalnya, dia tidak tahu siapa Lin Feng, jadi dia marah ketika Lin Feng duduk di atas tahta Raja Lembah, karena bahkan dia tidak pernah berani melakukan itu. Sekarang semua orang tahu siapa Lin Feng, termasuk Xiao Tian, jadi dia tidak marah lagi. Lin Feng telah membunuh lebih dari 50 dewa tertinggi tingkat menengah dan Xieling, dia pasti memenuhi syarat untuk menjadi Raja Lembah. Raja Lembah, apa itu Raja Lembah? Tanya Lin Feng, mengapa Xiao Tian sangat marah pada awalnya. Kamu duduk di atas kayu, jadi kamu adalah Raja Lembah, kata Xiao Tian. Meskipun dia tidak merasa ingin mengakui Lin Feng adalah Raja Lembah yang baru, Lin Feng sangat kuat, dan kandidat yang sempurna untuk posisi itu. Xiao Tian, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang Raja Lembah? Tanya Lin Feng. Dia punya ide, tapi dia perlu mengerti apa artinya dengan benar. Hehe, tidak perlu. Orang lain akan menjelaskan semuanya kepada kamu, kata Xiao Tian. Awalnya, dia ingin menjelaskan semuanya kepada Lin Feng sendiri, tapi dia baru saja memperhatikan beberapa bayangan hitam. Ketika dia melihat mereka, dia tersenyum lebar. Lin Feng akan mendapatkan penjelasan terbaik. Babak 758, kamu berantakan dengan orang yang salah. Subscribe Penatua.
Lin Feng menyaksikan keempat pria itu turun dari langit. Dia terkejut. Seluruh tubuh mereka terbungkus belenggu yang sangat berat, kebanyakan orang tidak akan bisa bergerak, tetapi tidak keempat pria itu. Lin Feng menyaksikan mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak terlihat ramah, tetapi sedingin es. Lin Feng tidak berdiri, tetapi semua tahanan lainnya, termasuk Xiao Tian, berdiri dan pindah untuk memberi mereka ruang. Lin Feng duduk di lok. Keempat pria itu memandang Lin Feng dan mengabaikan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, seseorang duduk di atas tahta Raja Lembah, kata pria di depan. Dia mengenakan jubah ungu. Keempat pria itu saling melirik. Yang baru, kata seorang lelaki tinggi dan tegap berdiri di sebelah yang mengenakan pakaian ungu, tersenyum mengejek. Ya, baru dan bodoh, kata pria berpakaian ungu, mengangguk dan tersenyum. Dia menatap Lin Feng dengan galak. Kamu baru, tanya pria dengan pakaian ungu itu dengan dingin. Dia terdengar sangat sombong. Lin Feng harus menjawab atau konsekuensinya akan mengerikan. Lin Feng mengerutkan kening dan melihat keempat orang sombong itu. Dia tersenyum. Mereka semua adalah tahanan, jadi mengapa orang-orang itu perlu bertindak arogan di depannya? Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak merasa ingin memberi orang-orang ini wajah. Selain itu, mereka pasti didukung oleh musuh-musuhnya, siapa lagi yang akan mengirim mereka ke lembah Hujue? Atau mungkin keempat orang ini berasal dari lembah lain, mereka mungkin telah melalui lembah kehancuran, lembah tanpa air, lembah tanpa cahaya, dan lembah kehancuran. Berpikir tentang itu, Lin Feng tersenyum. Tidak heran keempat orang itu sangat arogan. Mereka sudah melewati beberapa lembah, mereka pasti sangat kuat. Tetapi orang-orang itu telah memilih orang yang salah untuk digertak. Lin Feng sepenuhnya siap untuk menggunakan kekerasan. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan seperti yang diharapkan, keempat orang itu menjadi jengkel. Yang berbaju ungu, pria tinggi dan kokoh, dan dua pria berpakaian hitam semuanya marah. Suasana menjadi tegang. Aku menanyaimu sesuatu. Apakah kamu tuli? Teriak pria berpakaian ungu itu dengan marah. Dia ingin menghancurkan Lin Feng. Lin Feng tidak bermaksud untuk meremehkan dirinya sendiri. Aku mendengarmu, kata Lin Feng, mengangkat kepalanya dan menatap pria berpakaian ungu itu. Pria berpakaian ungu itu menatapnya dengan dingin dan melolong. Karena kamu mendengarku, mengapa kamu tidak menjawab? Kamu bukan siapa-siapa. Mengapa aku harus menjawab? Jawab Lin Feng, pura-pura bingung. Ketika orang banyak di lembah mendengar itu, mereka semua berkeringat dingin. Lin Feng berani tidak menghormati orang-orang itu. Itu sembrono. Banyak orang memandangnya dengan simpatik. Beberapa orang bahkan menundukkan kepala. Mereka tidak ingin melihat Lin Feng dihancurkan. Xiao Tian tersenyum dengan dingin. Dia membenci keempat orang itu, dan sekarang Lin Feng membuat mereka marah. Xiao Tian bersukacita. Pria berpakaian ungu itu tampak lebih ganas. Pria baru itu cukup arogan, iya. Sembur pria dengan pakaian ungu dengan panas. Kinya menjadi semakin dingin. Semua orang tahu dia akan menjadi gila. Apakah kamu belum pernah baru di sini? Tanya Lin Feng acuh tak acuh, yang membuat pria itu semakin marah. Lin Feng mengingatkannya bahwa dia sengaja dipenjara. Dia ingin mengingatkan keempat orang ini bahwa mereka juga tahanan, tidak peduli seberapa kuat mereka. Hehe. Jadi aku perlu memberi pelajaran baru pada cowok baru itu, ya. Kalau tidak, jika orang baru tiba, mereka akan berpikir mereka bisa bertindak sombong seperti kamu. Kita perlu mengajari orang baru bahwa mereka harus menghormati mereka yang sudah berada di sini lebih lama dari mereka. Mata pria itu dipenuhi dengan niat membunuh. Wajahnya berubah dengan amarah. Ajari aku pelajaran yang bagus. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara seperti itu? Jawab Lin Feng dengan dingin. Pria itu sangat percaya diri, yang membuat Lin Feng marah. Dia tidak marah pada awalnya, tetapi sekarang dia mulai marah. Kamu ingin mencoba? Tanya pria itu, tersenyum dingin. Dia menggulung lengan bajunya dan melemparkan dirinya ke Lin Feng seperti peluru. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Lin Feng. Belenggunya tidak memperlambatnya sama sekali. Terlepas dari itu, dia tidak perlu banyak bangga, pikir Lin Feng. Aku akan memberimu pelajaran yang baik kalau begitu, kata Lin Feng dengan tenang. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengulurkan tangan dengan cepat. Dia meraih lengan pria itu dan meremasnya dengan keras, lalu mendorong tinju pria itu kembali. Lin Feng kemudian meninju pria di dada dengan tangannya yang lain. Ark, kamu. Lelaki itu memucat dan batuk darah saat dia dihancurkan dan menabrak dinding di lembah dengan ledakan yang keras. Suasana menjadi sangat tegang. Kerumunan terkejut. Lin Feng telah mengalahkan pria dengan pakaian ungu hanya dalam 2 serangan. Sebelum kembali, dia baru saja tiba di Liveles Valley. Dia biasanya memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat menengah, tetapi kinya telah disegel, sehingga kekuatan fisiknya telah meningkat, namun itu tidak cukup untuk mengalahkan Lin Feng. Semua orang tercengang. Kemampuan bertarung Lin Feng luar biasa. Pria berbaju ungu telah diturunkan. Orang yang tinggi dan kokoh di belakangnya tampak muram. Dia berteriak dan melemparkan dirinya ke arah Lin Feng, mencoba untuk menghancurkannya. Sayangnya untuk pria jangkung dan kokoh, Lin Feng tersenyum dingin dan melemparkan pukulan lain.
Dia meninju pria itu di kepala, dan tengkorak pria itu pecah. Dia berteriak dan meletakkan tangannya di kepalanya, lalu pingsan. Hidupnya akan menjadi lebih buruk daripada kematian. Dua pria yang tersisa dengan pakaian hitam ketakutan dan heran. Kekuatan Lin Feng adalah ledakan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah waktunya bagi kalian berdua untuk kencing juga, kata Lin Feng kepada dua yang tersisa dengan dingin. Ada dua ledakan, dan dua pembudidaya itu terhempas, belenggu mereka berdentang keras. Kedua pria itu batuk darah. Lin Feng telah mengalahkan mereka dalam satu pukulan. Semua tahanan tercengang. Lin Feng tampak sangat santai dan serangannya begitu brutal. Semua orang dulu sangat takut pada Xiao Tian, tapi sekarang mereka menyadari Lin Feng bahkan lebih menakutkan. Dia telah mengalahkan pria tinggi dan kokoh dalam satu pukulan dan tengkoraknya telah retak. Sebenarnya, pada saat itu, dia memegangi kepalanya ketika kakinya menghilang. Dia meninggal. Lin Feng telah mengalahkan 4 orang dari Liveles Valley dan Waterless Valley. Orang bodoh. Kamu membuat marah orang yang salah, Lin Feng menyeringai dengan kejam. 3 orang yang tersisa tampak ketakutan. Apa, kamu kalah? Kencing sekarang, atau kamu ingin aku meninju kamu? Kata Lin Feng, kembali ke Lok. Suasana itu mengerikan. Pria berpakaian ungu dan 2 pria berpakaian hitam memandang Lin Feng tanpa daya, karena mereka tidak ingin mati seperti rekan mereka yang lebih tinggi. Lin Feng, kami akan menjagamu dengan baik di Lightless Valley, pria berpakaian hitam itu mengancam. Apa? Kamu ingin aku memberi kamu pelajaran lain? Lin Feng mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya. Para pria berpakaian hitam segera terbang ketakutan. Yang berbaju ungu mengikuti mereka dengan tergesa-gesa. Akhirnya, 3 orang menghilang dari lembah keputusasaan. Hanya tubuh lelaki tinggi dan kokoh yang tertinggal. Ambil mayat temanmu, tidak ada ruang untuk mayat di sini. Teriak Lin Feng dengan keras. Dia mengangkat mayat itu dan melemparkannya keluar dari lembah. Suasana menjadi sunyi senyap di lembah keputusasaan. Seseorang hanya bisa mendengar orang bernapas. Babak 759, Chen Guangyu. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Lin Feng, tidak ada yang berani membunuh siapapun di lembah keputusasaan. Kamu yang pertama, kata Xiao Tian, setelah terdiam lama sekali. Suaranya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Dia ingin mengajar orang-orang itu pelajaran yang baik untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah berani karena ada aturan diam-diam di lembah. Sekarang Lin Feng telah membunuh 1 pembudidaya dan menakut-nakuti 3 lainnya. Benar-benar penghinaan bagi kota Jinlun. Orang-orang di kota Jinlun tidak akan membiarkan Lin Feng pergi. Lin Feng telah membunuh orang, dan dia pasti akan mendapat masalah karena itu. Lin Feng, kamu membunuh orang, itu akan membuat segalanya semakin sulit bagimu, Xiao Tian mengerutkan kening dan menghela nafas. Lin Feng tersenyum apatis. Dia tidak peduli tentang hal-hal itu. Itu adalah cara hidupnya. Dia mendekati setiap pertempuran seolah-olah itu bisa menjadi yang terakhir. Seiring waktu, ia merasa semakin santai. Lightless Valley berada dalam suasana hati yang baik. Semua orang mengaguminya atas apa yang telah dilakukannya. Mereka berharap mereka seberani dan sekuat dia. Mereka berharap mereka cukup berani untuk mengajar 4 orang itu pelajaran yang baik. Meskipun mereka juga tahanan, kota Jinlun merawat keempatnya sedikit lebih baik. Tapi Lin Feng malah membunuh salah satu dari mereka, dan tidak memberi Jinlun City wajah apapun. Haha, Raja Lembah Keputusasaan membunuh Raja Lembah tanpa cahaya. Aku pikir semua orang akan mendengar tentang itu di kota Jinlun dalam waktu kurang dari 1 jam. Seru Xiao Tian, tersenyum lebar. Dia mencoba untuk tidak khawatir tentang kesulitan yang akan dihadapi Lin Feng di masa depan. Para tahanan lain juga menatapnya dengan kagum. Meskipun mereka terjebak di lembah Wujue, semua orang juga tahu bahwa ada lembah yang lebih baik daripada yang lain. Valley of Despair adalah salah satu lembah terburuk. Keempat orang itu adalah raja di lembah lain. Menjadi raja meningkatkan peluang mereka untuk pergi ke lembah yang berbeda sesudahnya. Sangat cepat, 1 hari lagi berlalu. Xiao Tian terkejut karena Lin Feng tidak menghadapi kesulitan baru. Kota Jinlun tidak mengirim siapapun lagi. Sebaliknya, suasananya tenang. Namun, semua orang yakin itu adalah ketenangan sebelum badai. Lin Feng tidak peduli. Dia hanya fokus untuk menjadi lebih kuat. Meskipun meridiannya telah disegel, dia masih bisa menggunakan kekuatan fisik. Dia juga memiliki tubuh kekacauan primal, jadi dia sudah secara alami lebih kuat dalam hal kekuatan fisik, dan dia juga berkembang lebih cepat. Selama 2 minggu itu, selain menjadi lebih kuat secara fisik, Lin Feng juga menjelajahi lembah keputusasaan. Semakin dia menjelajah, semakin rileks yang dia rasakan. Dia juga terbiasa kakinya diikat dan setelah beberapa waktu, rasanya seakan tali itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Meskipun Lin Feng masih tidak bisa menggunakan ki murni dan serangan khusus, dia yakin bahwa dia bahkan bisa melukai dewa tertinggi tingkat menengah yang ki murninya tidak tersegel. Setengah bulan kemudian, ketenangan lembah akhirnya terganggu, setidaknya untuk Lin Feng. Pada hari itu, dini hari, 3 pria berpakaian hitam mendarat di lembah. Tidak pernah gelap di lembah keputusasaan, jadi orang harus merasakan ki atmosfer untuk menebak jam berapa sekarang.
Hidup dalam cahaya abadi itu mengerikan bagi sebagian orang. Setelah setengah bulan, suasana hati Lin Feng juga sedikit berubah. 3 orang berdiri di tengah lembah dan memandang Lin Feng. Lin Feng, ikut dengan kami, kata pemimpin kelompok itu, seorang pria parubaya yang agresif. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap ketiga pria itu. Dari pakaian mereka, dia bisa melihat bahwa mereka bukan tahanan. Mereka adalah murid atau tetua dari kota Jinlun. Lin Feng tidak peduli tentang mereka. Dia hanya ingin tahu apa yang ingin dilakukan kota Jinlun saat ini. Lin Feng tidak marah. Dia sudah terbiasa dengan orang-orang sombong ini. Dia berdiri dan perlahan mulai berjalan. Rantai di kakinya berdenting ringan. Pemimpin kelompok itu mengerutkan kening dan meludah dengan dingin. Tidak bisakah kamu berjalan diam-diam? Suara itu membuatku kesal. Petik 2. Lin Feng berjalan melewati pria itu dan berkata dengan dingin, aku memberimu wajah, kamu lebih baik tidak menimbulkan masalah, atau kamu akan menderita kematian yang tragis dan kejam, kata Lin Feng dengan tenang dan acuh tak acuh. Pemimpin kelompok tercengang, tetapi tetap waspada. Dia telah mendengar banyak hal tentang Lin Feng. Lin Feng memberinya wajah, jadi dia tidak berani melanjutkan. Semua orang tahu betapa menakutkannya Lin Feng. Pria itu meraih Lin Feng dan mereka berempat bangkit dan terbang ke arah kota Jinlun. Ketika Lin Feng melihat matahari, itu membuatnya tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Tidak heran orang merasa tertekan dan putus asa di lembah keputusasaan. Lampu buatan dan matahari adalah dua hal yang berbeda. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengikuti tema. Dia bahkan bisa mengikuti mereka tanpa diseret. Dia terbiasa kakinya diikat. Dalam setengah jam, mereka menempuh jarak beberapa ratus li, tiba di istana yang tidak dikenal. Ada 2 bangunan yang terbuat dari emas. Lin Feng berjalan ke gerbang utama. 3 pembudidaya membawanya ke dalam ruangan gelap. Tunggu di sini, seseorang akan datang, kata pemimpin kelompok itu dengan tenang, tetapi dia tetap waspada. Lin Feng mengangguk. Dia tidak peduli tentang mereka. Dia hanya duduk dan menunggu. Waktu berlalu dengan lambat. Lin Feng duduk di sana sendirian. Tapi dia tidak khawatir. Dia menghabiskan setengah bulan di Valley of Despair, jadi dia tidak takut tinggal di kamar itu. Sehari berlalu, dan tidak ada yang datang. Lin Feng tidak mencoba melarikan diri. Dia baru saja berkultivasi. Seseorang mengetuk pintu dan membukanya perlahan. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menyaksikan seseorang memasuki ruangan. Lin Feng melihat seorang pria berpakaian biru. Dia tampak tampan dan pintar, seperti banyak pria di negeri keabadian. Namun, banyak dari mereka yang agresif juga. Sulit membayangkan bahwa pria tampan seperti itu bisa begitu agresif. Namun, dari kinya, jelas bahwa pria ini adalah pembunuh sungguhan. Mungkin dia terlihat tampan hanya karena dia suka wanita. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah hal yang paling penting, dan tidak ada hubungan antara kekuatan dan penampilan. Orang yang tampan tidak selalu lebih kuat. Lin Feng, akhirnya kita bertemu, tersenyum pria itu ketika dia memasuki ruangan. Lin Feng tidak tahu siapa orang ini. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan kaget, kami tidak saling kenal. Aku baru saja mendengar banyak tentang kamu, kata pria itu dengan santai. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang aku, kata pria berpakaian biru, tersenyum lebar. Siapa kamu? Tanya Lin Feng. Aku Chen Guangyu. Aku dari kerajaan Falan. Aku datang hanya untuk menemuimu, kata pria itu, tersenyum dengan anggun. Kamu Chen Guangyu? Tanya Lin Feng. Dia terkejut. Dia pernah mendengar nama itu sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihatnya. Ketika Lin Feng telah dibawa ke kota Jinlun, dia telah mendengar tentang Chen Guangyu, tetapi pria itu belum muncul. Seorang murid mengatakan bahwa Chen Guangyu dapat menghancurkan Lin Feng, tetapi pada saat itu, tidak terlihat seperti itu. Bab 760, Lin Feng vs. Chen Guangyu, dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Jadi, apa tujuan kunjunganmu? Kamu juga ingin memberi aku pelajaran yang baik? Tanya Lin Feng dengan tidak sabar. Dia tidak peduli dengan Chen Guangyu, dan dia sama sekali tidak gugup. Chen Guangyu tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia tidak memperhatikan nada bicara Lin Feng, berkata sambil tersenyum, aku pikir kamu tidak akan memiliki kesabaran untuk menunggu di sini sepanjang malam dan sepanjang hari. Aku pikir kamu menjadi gila dan menjadi marah, tetapi kamu tidak melakukannya. Petik 2. Yah, kamu tidak kenal aku. Kamu pikir aku orang gila yang impulsif, bukan? Jawab Lin Feng sinis. Memang, aku pikir kamu memiliki kepribadian yang meledak-ledak, dan bahwa kamu sangat impulsif, setuju Chen Guangyu. Kesan pertamanya pada Lin Feng benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Aku cenderung mengabaikan konsekuensi dari tindakanku, kalau tidak, aku tidak akan membunuh semua kepingan sampah dari kota Jinlun, dan Xie Ling dan Jin Xuanlun. Tapi kamu selalu melakukan sesuatu karena suatu alasan, kan? Kamu membunuh Xie Ling dan begitu banyak pembudidaya kuat karena mereka membantai orang-orang di daerah kumuh, bukan? Petik 2. Karena kamu tahu, apakah aku perlu menjelaskan? Apakah kamu mencoba membuat aku marah dengan sengaja?
Apakah kamu mencari alasan yang bagus untuk melawan aku? Tanya Lin Feng, tersenyum dingin. Chen Guangyu mengerutkan kening. Memang, itulah yang dia coba lakukan, tapi dia telah meremehkan Lin Feng. Lin Feng bukan seseorang yang hanya terbang kegilaan karena hal-hal yang sia-sia. Kamu kecewa, kata Lin Feng. Chen Guangyu mengerutkan kening. Dia merapikan jubah birunya dan berkata, ayo, Lin Feng. Tunjukkan padaku betapa kuatnya dirimu. Petik 2. Kamu ingin bertarung. Ekspresi Lin Feng tidak berubah, tapi nada bicaranya sedikit lebih dingin. Bagaimana menurutmu? Jawab Chen Guangyu dengan dingin. Dia telah mendengar tentang petualangan Lin Feng. Dia sudah terkenal di banyak tempat, terutama di Sun Country dan Langxie City. Sekarang dia berada di kota Jinlun dan Chen Guangyu akhirnya memiliki kesempatan untuk melihatnya. Dia secara alami ingin menyuarakan kekuatan Lin Feng. Baik, aku akan bertarung melawanmu, kata Lin Feng mengangguk acuh tak acuh. Baiklah, aku akan meminta Dewa Xie untuk melepaskan segel dan rantai, Chen Guangyu mengangguk. Tidak dibutuhkan, aku bisa bertarung melawan kamu seperti ini, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Pria itu tampak murung dan berteriak dengan marah, kamu meremehkanku. Atau kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku dengan mudah? Petik 2. Chen Guangyu sangat marah, dan merasa terhina. Anehnya, Lin Feng tidak keberatan memiliki kerugian dalam pertarungan melawannya. Cara berpikir Lin Feng lebih sederhana, dia hanya ingin melihat apakah dia bisa bersaing dengan Qi murni yang tersegel dan kakinya diikat. Dia bahkan tidak benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan Chen Guangyu seperti itu, jadi mengatakan dia meremehkannya berlebihan. Lin Feng tidak mencaci Chen Guangyu, dia hanya ingin menggunakan kekuatan fisik murni untuk bertarung, tetapi dia tidak merasa ingin menjelaskan hal-hal itu kepadanya. Jika kamu ingin bertarung, mari kita mulai, kata Lin Feng, melompat menjauh. Rantai itu berdenting, tapi Lin Feng sudah terbiasa dan bahkan tidak memikirkannya lagi. Chen Guangyu terkejut, Lin Feng tampak sangat santai terlepas dari rantai itu. Bagaimana bisa? Lin Feng, sepertinya aku yang meremehkanmu, bisik Chen Guangyu. Dia bisa merasakan bahwa Lin Feng lebih kuat dari yang dia duga jika dia tidak memilikinya selama setengah bulan, itu akan jauh lebih rumit. Chen Guangyu berjalan keluar dari istana dan menuju kebun raksasa. Ada pilar dan menara di mana-mana, dibangun untuk memblokir energi yang diciptakan oleh para pejuang. Chen Guangyu dan Lin Feng mendarat di kebun utama. Setengah dari pembudidaya kuat kota Jinlun tercengang ketika mereka mendengar pertempuran dimulai, dan Chen Guangyu ada di sana. Lin Feng tidak menyadari bahwa bagi kebanyakan orang di kota Jinlun, Chen Guangyu seperti orang suci. Dia adalah seorang jenius yang menempati peringkat ke-6 di kompetisi barat, kemudian dia bergabung dengan kelompok misterius di Kekaisaran Falan. Dikatakan bahwa itu adalah sekte kuno, mirip dengan beberapa klan kuno. Chen Guangyu memiliki reputasi luar biasa di kota Jinlun, semua orang mengenalnya di sana. Dia memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat menengah dan dia akan menembus lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi. Masa depan yang cerah menantinya. Bagaimana dengan Lin Feng? Orang-orang di kota Jinlun tidak benar-benar memahami seberapa kuat dia sebenarnya, tetapi mereka tahu dia menakutkan. Dia telah membuat Jin Xuanlun melakukan bunuh diri, dan dia juga menyiksa dan membunuh Xie Ling, memaksa para pembudidaya kuat kota Jinlun untuk membawa mayatnya yang sudah dipotong-potong kembali ke kota Jinlun. Orang-orang takut padanya. Dua pembudidaya legendaris bertarung sehingga secara alami menarik banyak orang. Dalam setengah jam, ratusan orang telah berkumpul di sekitar Kun. Mereka semua adalah dewa tertinggi. Hei, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya seorang pria. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Chen Guangyu, tentu saja. Dia bertukar ratusan serangan terhadap Jing Wuhen. Dia juga membunuh dewa tertinggi tingkat tinggi sebelumnya. Petik 2. Kurasa tidak, Lin Feng bisa menang. Aku pikir ini akan menjadi seri. Lin Feng juga sangat kuat. Petik 2. Aku pikir juga begitu. Hasil imbang masuk akal. Petik 2. Hehe, kita akan melihat ketika saudara Chen Guangyu menghancurkan Lin Feng. Dia akan mendapatkan kembali martabat kita, berbicara seorang pria lain, tersenyum mengejek. Dia tidak percaya Lin Feng sekuat itu. Pada saat itu, Chen Guangyu dan Lin Feng saling berhadapan. Pertempuran akan segera dimulai. Aku bisa mengalahkanmu tanpa menggunakan keterampilan Tao, kata Chen Guangyu, tersenyum dingin dan percaya diri. Dia melemparkan dirinya ke Lin Feng dan mengangkat kaki kanannya. Lin Feng tidak terganggu. Dia bergerak dengan cepat dan gesit di balik rantai itu. Lin Feng berteriak, dan mendorong dirinya dari pilar. Dia mengumpulkan kecepatan dan melemparkan kakinya. Berkat teknik, mereka jauh lebih berat, jadi dia punya lebih banyak kekuatan. Chen Guangyu menendang kaki Lin Feng dengan kaki kanannya. Dia berpengalaman, dan tidak bergerak dengan gegabah. Gerakannya gesit dan stabil. Dia mendarat di tanah dan hanya 3 langkah mundur. Lin Feng juga tetap sangat berhati-hati. Dia sangat kuat tetapi tanpa kekuatannya yang sebenarnya, akan sulit untuk menang. Berpikir tentang itu, Chen Guangyu fokus, dan ki-nya menjadi meledak. Tanah di bawah kakinya mulai bergetar.
Chen Guangyu ingin memanfaatkan kesempatan itu. Dia melompat lagi dan melemparkan pukulan ke dada Lin Feng. Chen Guangyu juga tidak menggunakan ki murni, hanya kekuatan fisik murni. Pukulannya sangat berat. Ekspresi Lin Feng masih tidak berubah, dia tampak setajam pedang. Dia memblokir pukulan Chen Guangyu. Mereka berdua menggunakan kekuatan fisik murni, membuat ini menjadi pertempuran yang eksplosif. Chen Guangyu ingin menang, tetapi dalam pertarungan yang adil. Kamu pikir kamu mengendalikan situasinya? Lin Feng menyeringai. Dia bersemangat, darahnya mendidih. Bab 761, semuanya adalah ilusi. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Dia memegang lengan Chen Guangyu dan meremasnya dengan lebih keras. Ekspresi Chen Guangyu berubah lagi. Kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh meridiannya. Chen Guangyu mengerang dingin dan melemparkan tendangan. Lin Feng didorong kembali, tapi kemudian melintas dan menendang Chen Guangyu sambil melakukan backflip. Dia gesit, meskipun kakinya diikat. Chen Guangyu terpesona. Ya ampun, apakah itu benar-benar terjadi? Kata pria yang baru saja mengkritik Lin Feng. Dia heran, mulutnya terbuka. Dia tidak bisa percaya apa yang terjadi. Apakah Lin Feng sekuat itu? Dia baru saja menendang Chen Guangyu pergi seolah-olah dia hanya bola. Semua orang kagum. Mereka semua menatap para pejuang, berusaha untuk tidak melewatkan satu bagian pun dari duel ini. Lebih dari itu, mereka sama sekali tidak menggunakan ki murni, hanya kekuatan fisik murni. Itu sangat mencengangkan. Pertempuran itu sengit dan meledak, meskipun mereka tidak menggunakan ki murni sama sekali. Chen Guangyu terpesona, tetapi dia tidak menyentuh tanah. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk bangkit kembali di udara dan kemudian dengan cepat melemparkan pukulan lagi. Ki muncul, ada ledakan, dan semua orang melihat tornado yang berbentuk naga biru. Lin Feng kaget, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Lawannya terlalu cepat. Lin Feng mengerti bahwa pada saat ini, Chen Guangyu menggunakan kekuatan penuhnya. Sebelumnya, karena ki murni Lin Feng disegel, Chen Guangyu bersikap mudah padanya, tapi sekarang dia mengerti bahwa meskipun Lin Feng tidak bisa menggunakan ki murni, dia tidak lebih mudah dikalahkan, jadi dia memutuskan untuk menggunakannya kekuatan penuh. Lin Feng meraung menantang. Dia mengangkat tangannya dan meninju-tinju Chen Guangyu. Ledakan meledak, dan semua orang merasakan getaran di bawah kaki mereka. Aura saleh mereka bergemuruh. Lin Feng masih berdiri di tanah, tapi sekarang kakinya di tanah dan kawah telah muncul di bawahnya. Chen Guangyu dipaksa pergi oleh Lin Feng lagi. Ketika dia mendarat di tanah, dia terus meluncur mundur. Ketika akhirnya dia berhenti, wajahnya sangat pucat. Dia memandang Lin Feng dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Feng bisa begitu kuat bahkan setelah ki murni disegel. Jika dia meremehkan Lin Feng sedikit lebih dan ceroboh, dia akan menderita kekalahan telak setelah serangan pertama. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Jika Chen Guangyu tidak menggunakan ki murni pada menit terakhir, ia akan hancur. Chen Guangyu tidak mau tunduk, jadi dia menggunakan ki murni untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, jika dia memberi Lin Feng kesempatan untuk melepaskan ki murninya, maka Lin Feng yakin dia akan bisa mengalahkan Chen Guangyu dalam 100 serangan, terlepas apakah Chen Guangyu menggunakan ki murni, kekuatan fisik, keterampilan Tao atau senjata. Hasilnya akan tetap sama. Bagaimanapun, seluruh kerumunan benar-benar kaget. Tanpa menggunakan ki murni, duel ini sudah luar biasa dan indah. Tak satu pun dari mereka yang berbelas kasih. Namun, jika Chen Guangyu tidak menggunakan ki murni pada menit terakhir, ia akan hancur. Para kultivator yang kuat dari kota Jinlun tertegun, dan tidak bisa menerima kebenaran. Anehnya, ki murni Lin Feng disegel, namun dia bisa mengalahkan seorang jenius yang luar biasa. Benar-benar lelucon. Wajah Chen Guangyu sangat pucat. Dalam penampilannya, dia tidak benar-benar kalah dalam pertarungan sejak Lin Feng berada di kawah, tetapi dia tahu bahwa jika ki murni Lin Feng tidak disegel, hasil pertempuran akan sangat berbeda. Chen Guangyu akan berakhir di kawah, bukan Lin Feng. Dia harus menerima kenyataan bahwa Lin Feng adalah pemenang pertarungan. Pipi Chen Guangyu terbakar. Lin Feng telah meninju wajahnya, dan seluruh wajahnya sakit. Dia jelas tidak cukup kuat untuk mengalahkan Lin Feng. Chen Guangyu menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak ingin menerima kebenaran, semua orang telah melihat pertempuran, jadi dia tidak bisa berbohong kepada siapapun. Kamu menang, kata Chen Guangyu, tersenyum masam. Kemudian, dia berjalan menjauh dari Kun dan menghilang ke cakrawala. Lin Feng bisa melihat bahwa Chen Guangyu merasa putus asa, dan dia bisa mengerti. Dia tahu bagaimana rasanya menjadi pecundang. Dia berharap setelah pertempuran itu, Chen Guangyu akan merasa terinspirasi dan akan terus belajar keras. Dia berharap Chen Guangyu juga mengerti orang seperti apa dia sekarang. Lin Feng memaksakan senyum. Dia merasa bingung, sepertinya dia tidak pernah bertemu dengan jenius muda yang bisa mengalahkannya, jadi Lin Feng kadang bertanya-tanya di mana mencari lawan yang cocok. Dulu, ketika dia bukan yang terkuat, ada banyak orang yang jauh lebih kuat darinya. Mudah baginya untuk menemukan lawan yang cocok. Dia hanya harus menemukan orang yang sedikit lebih kuat, dan mereka memaksanya untuk terus mendorong dirinya, langkah demi langkah. Dia juga harus memilih lawan-lawannya dengan sangat hati-hati.
Saat ini, Lin Feng tidak memiliki kesan ia harus berhati-hati lagi. Bahkan setelah membunuh Dewa Xia tertinggi, dia tidak takut. Dewa tertinggi Xia lebih kuat darinya, tentu saja, tetapi ia juga jauh lebih tua. Sekarang, Lin Feng tidak sabar untuk bertarung melawan jenius muda sebanyak mungkin, maka dia akan melihat apakah dia yang terkuat atau tidak. Setelah itu, ia akan mencoba menjadi kultivator terkuat di seluruh dunia itu. Mungkin baru saat itu suasana hatinya berubah, dan mungkin dia akhirnya akan merasa benar-benar santai. Lin Feng merasa sedikit sedih dan bingung, memiliki perasaan campur aduk. Dia berharap bisa bertemu seseorang sekuat dirinya dan dari generasi yang sama. Dia merasa kesepian. Lin Feng merindukan masa-masa indah di benua sembilan awan. Cucun Qiu, Ji Chang, Raja Iblis, semua musuhnya. Orang-orang itu telah menjadikannya siapa dia sekarang. Dia menjadi kuat berkat mereka. Di benua para dewa, dia telah bertemu seseorang yang sangat kuat di Shu. Dia bahkan berhasil membunuhnya. Jika Ancestor Kong tidak ada di sana, Lin Feng tidak akan hidup kembali. Lin Feng menghela nafas dan melihat sekeliling, lalu bertanya, siapa yang membawaku kembali ke lembah keputusasaan? Tidak ada yang berani menjawab. Banyak orang berjalan pergi dan bersembunyi di balik beberapa bangunan. Beberapa orang bahkan panik. Mereka takut Lin Feng akan menyerang mereka. Siapa yang membawaku kembali ke Valley of Despair? Lin Feng bertanya dengan tidak sabar lagi. Karena tidak ada yang menjawab, dia mulai berjalan pergi. Lin Feng berjalan menyusuri jalan utama. Beberapa orang meliriknya, tetapi mereka tidak berani mendekat. Lin Feng benar-benar merasa seperti paria. Orang-orang hanya memandangnya dengan aneh. Lin Feng berjalan dari pagi-pagi sampai siang. Dia tidak tahu seberapa jauh dia berjalan, tetapi dia masih di kota Jinlun. Bangunan-bangunan itu masih mewah. Rantai di kaki Lin Feng terus berdentang. Orang-orang dari kota Jinlun memandang Lin Feng seolah-olah dia adalah monster. Beberapa dari mereka juga memandangnya dengan sinis. Lin Feng terasa kosong. Dia hanya berjalan seperti robot. Dia kelelahan, dan ingin tidur. Dia tidak tahu mengapa dia merasa sangat lelah. Itu aneh karena itu adalah hari yang cerah, itu hangat. Ada beberapa awan, dan ada juga angin yang sejuk, tapi Lin Feng merasa semakin lelah. Pada titik tertentu, Lin Feng duduk di tanah dan melihat sekeliling. Itu adalah pertama kalinya dia merasa seperti itu. Dia tiba-tiba merasa putus asa, kakinya diikat, Ki murni disegel, dia merasa sengsara. Aku sangat tertidur, aku muak dengan penderitaan, aku lelah. Meng Qing, kamu, Huo, istri aku, suamimu lelah. Zetian, Qiong Seng, Heng kecil, Nian kecil, ayah lelah. Dia perlu istirahat. Kaisar Yu, guru Sueran, guru Zidian, muridmu kelelahan. Dia tidak ingin melanjutkan lagi. Lin Feng berbaring dan menatap langit biru. Dia merasa semakin putus asa. Dia perlahan menutup matanya. Dia berharap bisa menutup matanya dan mati. Tiba-tiba, suara menakutkan dan kuat muncul dari dunia rohnya. Itu adalah binatang kekacauan utamanya. Dia marah. The Sword of Remote Times juga mulai berdengung keras, tetapi Zuti tidak mengatakan apa-apa. Pedang bergetar keras untuk membangunkan Lin Feng. Kematian Qi muncul di mata Lin Feng. Mereka menjadi kosong. Kesal, jangan berbaring di jalan, teriak seseorang dengan keras. Dada dan kepala Lin Feng terasa sakit. Seseorang menendangnya dengan keras, dan dia terlempar pergi. Rasa sakit yang hebat menyerang seluruh tubuhnya. Lin Feng membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia merasa putus asa dan putus asa. Mengapa? Lin Feng merasa lelah, dan mengantuk, tetapi pada saat yang sama, dia merasa lebih sadar. Putus asa, DESPAIR, Lin Feng berbisik beberapa kali. Tiba-tiba dia sadar kembali. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia mengangkat kepalanya, semuanya telah berubah di sekelilingnya. Dia tidak di jalan. Dia adalah Lin Feng, ada apa? Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Tian. Xiao Tian menatapnya dengan aneh. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Feng menyentuh wajahnya, masih sakit. Apa yang aku lakukan di sini? Tanya Lin Feng dengan tidak percaya. Xiao Tian terkejut, lalu dia menatap ke kejauhan dan tersenyum. Kamu dibawa ke sini setengah bulan yang lalu, apalagi yang bisa kamu lakukan di sini? Aku di sini sepanjang waktu. Aku tidak dibawa pergi oleh beberapa orang. Lin Feng bingung, tapi dia tiba-tiba mulai mengerti. Xiao Tian menyadari ada sesuatu yang salah. Apakah kamu berhalusinasi? Tanyanya setelah lama. Ekspresi Lin Feng tiba-tiba berubah. Memang, apa yang terjadi memang tampak seperti halusinasi. Apakah semua itu ilusi? Bab 762, Pertempuran Catur. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Sepertinya kamu juga berhalusinasi, tapi kamu bangun, yang berarti mengatasi keputusasaan, kata Xiao Tian termenung. Dia sekarang yakin bahwa Lin Feng telah berhalusinasi. Kamu semua melakukannya, tanya Lin Feng, menenangkan. Semua itu tampak begitu nyata, tetapi sekarang dia duduk kembali di atas kayu, dan itu nyata.
Itu juga berarti bahwa pertempurannya melawan Chen Guangyu tidak nyata. Sebuah ilusi. Putus asa. Lin Feng merasa putus asa. Jika binatang kekacauan awalnya dan Sword of Remote Times tidak memanggilnya, dia mungkin bunuh diri. Memang, tapi untuk saat ini, tidak banyak orang yang berhasil kembali ke akal sehatnya. Aku adalah salah satu yang beruntung, tetapi kamu melihat orang tua itu 2 minggu lalu yang membuat dirinya meledak. Dia gagal mengatasi tantangan ilusi. Petik 2. Aku melihat, aku mengerti, Lin Feng mengangguk. Dia masih ingat bagaimana rasanya putus asa. Itu tidak menyenangkan. Dia merasa kesepian dan sedih. Tapi keadaan Lin Feng berbeda. Dia merasa putus asa dan kesepian karena tidak banyak orang dari generasi yang sama sekuat dirinya, jadi dia baru saja berbaring dan mulai menunggu kematian. Orang lain merasa putus asa karena mereka terjebak di lembah keputusasaan. Untungnya, dia terbangun. Dia tidak memiliki tulang yang patah. Dia baik-baik saja. Dia telah dengan lancar mengatasi tantangan dari Valley of Despair. 4 orang muncul di pintu masuk Valley of Despair. Mereka perlahan-lahan turun ke lembah. Ketika Lin Feng melihat mereka, dia heran, orang-orang ini tampak persis seperti orang-orang yang membawanya pergi dari lembah dalam ilusi. Lin Feng mencubit dirinya sendiri, sakit, dia lega, dia tidak dalam ilusi. Namun, ia tetap sangat waspada. Pria parubaya menatap Lin Feng dan berkata, Lin Feng, ikut dengan kami. Apakah Chen Guangyu mencari aku? Tanya Lin Feng. Karena ilusi, dia mendapat kesan dia tahu apa yang akan terjadi. Seperti yang diharapkan, keempat pria itu mengangguk kembali. Mereka tampak terkejut. Bagaimana Lin Feng tahu? Keempat pria itu terkejut. Tetapi pemimpin kelompok itu hanya berkata dengan dingin, memang, Pangeran Chen sedang menunggumu. Ikut dengan kami. Petik 2. Lin Feng, Chen Guangyu sangat kuat. Hati-hati, kata Xiao Tian kepada Lin Feng dengan serius. Lin Feng mengangguk. Chen Guangyu juga tidak mudah dikalahkan dalam ilusi. Ayo pergi, kata Lin Feng, melirik keempat orang. Keempat pria itu membuat segel tangan dan langit lembah keputusasaan membiru. Lampu putih terang dipenuhi dengan kekuatan biru. Lin Feng merasakan surauan kekuatan yang luar biasa dan kemudian mengangkatnya. Itu tidak terlalu cepat, tetapi masih cukup untuk membawanya keluar dari lembah. Keempat pria itu di bawah Lin Feng dan mereka mengikutinya dengan cermat. Mereka melakukan lebih banyak segel tangan dan semuanya menghilang. Xiao Tian juga melihat itu. Xiao Tian menghela nafas. Lin Feng sangat kuat, jadi semua orang mengingatnya setelah mendengar tentang dia atau bertemu dengannya sekali. Xiao Tian yakin bahwa tidak ada yang akan membunuh Lin Feng, dan bahwa jika dia mati, dia akan melakukannya tanpa menarik perhatian publik. Dia akan menghilang begitu saja. Lin Feng telah mempermalukan Dewa Tertinggi Jinlun dan kota Jinlun secara umum. Dewa Tertinggi Jinlun tidak akan membunuh Lin Feng dengan mudah, dia ingin seseorang memukulinya yang akan membiarkan kota Jinlun kembali. Xiao Tian tidak mengerti sesuatu. Lin Feng telah membunuh Si Eling dan memotong-motongnya, lalu ia mengirim mayatnya yang sudah dipotong-potong kembali ke kota Jinlun. Tapi Dewa Tertinggi Sie sepertinya tidak ingin membunuh Lin Feng. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang terjadi yang tidak diketahui orang lain? Sesuatu yang bahkan Lin Feng tidak tahu. Xiao Tian melamun ketika tiba-tiba, seseorang di lembah keputusasaan membuat diri mereka meledak lagi. Xiao Tian bahkan lebih bingung. Dia benar-benar ingin meninggalkan lembah keputusasaan, lembah Wujue, dan kota Jinlun secara umum. Dia ingin bepergian. Dia ingin terus tumbuh lebih kuat. Menjadi tahanan tidak menyenangkan. Itu lebih buruk dari kematian, penghinaan. Lin Feng meninggalkan lembah dengan 4 pembudidaya. Ketika mereka tiba di luar, mereka mendarat di hutan hijau yang rimbun. Itu berbeda dari ilusi. Dalam ilusi Lin Feng, dia baru saja melihat lautan bangunan ketika keluar. Namun, kali ini, hanya ada pohon dan rumput. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam, menikmati udara segar. Setengah bulan yang lalu, ketika dia dibawa ke lembah, itu adalah malam hari, jadi dia belum melihat pemandangan. Sangat indah di siang hari. Itu cerah, langit biru, dan ada jalan gunung kecil. Sulit membayangkan bahwa ada tempat ngeri seperti lembah Wujue di pegunungan itu. Lin Feng, ikuti jalan itu. Berjalanlah selama beberapa lusin li. Kamu akan melihat sebuah pondok jerami, perintah pemimpin kelompok itu, menunjuk ke jalan yang berliku. Apakah kamu tidak takut aku bisa melarikan diri? Lin Feng menggodanya. Tidak, kakimu diikat. Kemanapun kamu pergi, kami dapat dengan mudah mengawasi kamu. Jika kamu mencoba melarikan diri, kami akan segera menangkap kamu, jawab pria itu dengan percaya diri. Bahkan seorang tahanan yang memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi tidak dapat melarikan diri dari kota Jinlun dengan mudah. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera mulai berjalan menyusuri jalan berliku. Rantai tali terus berdenting. Keempat pria menyaksikan Lin Feng menghilang ke cakrawala. Mereka tidak bisa membantu tetapi menatapnya dengan kagum dan hormat. Dia memang membuat kota Jinlun dan setengah dari pembudidaya kuat kota kehilangan muka, tapi aku mengaguminya. Dia adalah seorang kultivator sejati, kata pemimpin kelompok tanpa daya sebelum berjalan pergi, diikuti oleh 3 lainnya.
Waktu berlalu dengan lambat. Lin Feng berjuang untuk berjalan. Dia tidak memiliki ki murni dan kakinya diikat. Namun, dia masih tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Dia tiba di depan sebuah pondok jerami kuning. Ada meja dan bangku batu di luar. Di atas meja ada papan catur. Lin Feng belum pernah melihat papan catur semacam itu. Potongan-potongan itu terbuat dari batu. Mereka mewakili prajurit dan binatang buas. Di pintu pondok jerami ada seorang pria berjubah biru. Dia terlihat sangat muda. Dia juga terlihat persis seperti Cucun Qiu, tetapi kinya berbeda. Chen Guangyu tersenyum pada Lin Feng seolah-olah mereka adalah teman lama. Di sini kita bertemu lagi, Lin Feng, kata Chen Guangyu acuh tak acuh. Lin Feng mengerutkan kening, kaulah yang mengatur ilusi. Tidak, tidak, saudara Lin Feng, tidak sama sekali. Bagaimana aku bisa membuat ilusi? Jawab Chen Guangyu, menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Jadi mengapa kamu mengatakan ini adalah kedua kalinya kami bertemu? Tanya Lin Feng ragu. Karena kamu dalam ilusi dan aku juga. Hehe, kata Chen Guangyu, tersenyum riang. Dia memberi Lin Feng penjelasan sederhana. Kamu berada dalam ilusi yang tujuannya membuatmu melihat bagaimana rasanya putus asa. Tujuan dari ilusi aku adalah untuk membuat aku melihat bagaimana rasanya kehilangan, kata Chen Guangyu, masih tersenyum lebar. Dia benar-benar berbeda dari Cucun Qiu. Tapi Lin Feng benar-benar memiliki kesan dia menghadap Cucun Qiu, jadi dia tetap sangat waspada. Jadi ilusi kita terjalin, iya. Renung Lin Feng. Dia mencoba melupakan Cucun Qiu. Baiklah, Lin Feng, mari kita duduk dan bicara, kata Chen Guangyu. Dia perlahan berjalan menjauh dari pintu pondok jerami dan duduk di bangku batu. Lin Feng berjalan ke meja papan catur itu dan duduk di seberang Chen Guangyu. Apakah kamu tahu potongan-potongan ini? Tanya Chen Guangyu dengan lembut. Lin Feng tidak mengerti apa itu papan catur, jadi dia menggelengkan kepalanya. Dia telah memainkan semua jenis permainan catur, tetapi dia belum pernah melihat hal seperti itu. Potongan-potongan itu mewakili binatang buas dan pejuang. Game catur macam apa ini? Ini disebut pertempuran catur, kata Chen Guangyu dengan tenang. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambil sepotong binatang buas. Dia mendorongnya ke tengah dengan kekuatan, dan ada ledakan kecil. Lin Feng mendengar suara binatang pengisian di kepalanya. Itu catur pertempuran. Tanpa bertarung, dua lawan masih bisa menampilkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kecerdasan mereka. Lin Feng, apakah kamu ingin bermain melawan aku? Aku ingin melihat apakah kekuatan kamu benar-benar eksplosif. Aku juga ingin melihat apakah kamu bijak dan pintar, usul Chen Guangyu, tersenyum dalam tantangan ringan. Bab 763, menolak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Subscribe Penatua. Kamu tahu hasil pertempuran kita dalam ilusi, kan? Kata Lin Feng tanpa ekspresi. Dia perlahan mengulurkan tangannya. Dia mengambil sepotong binatang iblis dan memindahkannya. Dia meletakkannya di sebelah kiri karya Chen Guangyu. Kekuatan yang kuat berguling di atas papan catur. Sepertinya papan catur akan meledak. Lin Feng juga memperhatikan bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh karyanya jauh lebih kuat daripada karya Chen Guangyu. Tiba-tiba, bidak Chen Guangyu menjadi pingsan, kemudian ledakan yang jelas terdengar, dan seluruh bidak meledak. Lagi pula itu hanya ilusi. Itu tidak masalah, kata Chen Guangyu, tidak terganggu. Dia mengambil potongan lain, potongan prajurit kali ini, lalu meletakkannya di tengah dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, ki yang sangat tajam muncul. Lin Feng lagi memiliki kesan papan catur akan dipotong-potong. Dia sendiri tidak merasa aman. Bam! Sepotong binatang iblis Lin Feng telah pindah tepat sebelum diserang dan dihancurkan oleh potongan prajurit. Sepotong prajurit itu berada di tengah papan catur sekarang, dan tampak mengesankan dan menakjubkan. Lin Feng bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Dia mengulurkan tangan kirinya dan memindahkan sepotong binatang iblis. Dia meletakkan di sebelah kiri potongan prajurit. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan sepotong prajurit di sebelah kanan. Energi yang mengerikan muncul dari prajurit dan potongan binatang iblis. Sepotong lain meledak. Aku tidak bisa gegabah lagi, kata Chen Guangyu dengan gugup. Mereka telah membuat dua gerakan, dan dia menyadari bahwa Lin Feng secerdas dia kuat dan agresif. Chen Guangyu mengambil sepotong di tangan kirinya. Itu adalah binatang iblis. Dia meletakkan di depan karya prajurit Lin Feng. Lalu ia dengan cepat mengambil dua potong prajurit dan meletakkannya di kedua sisi potongan iblis binatang Lin Feng. Dua potong Lin Feng meledak. Energi menyapu papan catur. Lin Feng tidak khawatir, dan tetap tenang. Meskipun dia baru saja kehilangan dua keping, itu tidak masalah, dia bisa mengambil yang baru. Dia mengambil sepotong prajurit dan dua buah binatang iblis di sisi kanannya. Strategi Lin Feng sangat bagus. Dia tidak bermain secara acak. Dia benar-benar mencoba mempertimbangkan semua kemungkinan. Sepotong prajurit di sebelah kiri, menyerang dari kanan, potongan binatang iblis di kedua sisi untuk membuat pasukanmu tenggelam dalam kekacauan, maka aku menambahkan sentuhan akhir dengan bagian ini, pikir Lin Feng, tersenyum lebar. Chen Guangyu terlihat semakin gugup. Pada akhirnya dia tercengang.
Potongan yang ingin dia gunakan telah digunakan oleh Lin Feng terlebih dahulu. Lin Feng mengulurkan tangan dan memindahkan potongan prajurit, meletakkannya di tengah papan catur. Dengan ledakan lain, kekuatan yang lebih berbahaya muncul di papan catur lagi. Dari kiri ke kanan, hanya ada potongan-potongan Lin Feng. Di tengah adalah bagian prajuritnya yang bisa menghancurkan garis depan lawannya. Keempat bagian itu telah berubah menjadi dinding yang tidak dapat diatasi. Potongan-potongan Chen Guangyu pecah dan menghilang dari papan catur. Hanya potongan-potongan Lin Feng yang tersisa. Lin Feng menatap Chen Guangyu dengan tenang. Yang terakhir tidak terlihat marah, dia hanya tampak kecewa. Dia telah membawa game pertempuran catur, dia telah meminta Lin Feng untuk bermain dengannya, dan sekarang dia telah kalah. Tapi setidaknya dia mengerti betapa kuat dan cerdasnya Lin Feng. Mekanisme papan catur itu penuh teka-teki dan tidak terduga. Jika Chen Guangyu bermain melawan seseorang yang sangat kuat dalam permainan, dia juga akan menderita kekalahan telak. Tapi Lin Feng telah menang karena dia berhasil membuat hubungan antara budidaya aktual dan permainan. Baginya, kultivasi dan permainan itu sangat mirip. Aku meremehkanmu, kata Chen Guangyu, menggelengkan kepalanya. Apakah kamu ingin bertarung melawan aku untuk melihat apakah aku seagresif yang dikatakan rumor? Lin Feng tersenyum percaya diri. Chen Guangyu menggelengkan kepalanya dan balas tersenyum. Tidak dibutuhkan. Meskipun kami berada dalam ilusi ketika kami bertarung, kami benar-benar bertarung. Berjuang lagi akan memiliki hasil yang sama, dan aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri. Kamu lebih kuat dari aku. Petik 2. Jika kamu ingin melihat aku, itu bukan hanya karena kamu ingin bermain catur, bukan? Lin Feng mencatat, itu tidak sesederhana itu. Seperti yang diharapkan, Chen Guangyu memberitahu Lin Feng motif sebenarnya. Aku harap kamu akan berpartisipasi dalam persaingan besar barat dengan aku. Bagaimana menurutmu? Chen Guangyu bertanya dengan sedih. Lin Feng juga bisa melihat kegembiraan di matanya. Lin Feng mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Chen Guangyu. Apakah dia berpikir bahwa karena Lin Feng telah menjadi tahanan kota Jinlun, dia sekarang menjadi anggota kota Jinlun? Konyol, Lin Feng tidak akan pernah menerima itu. Aku tidak bisa. Maaf, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia bersiap untuk pergi. Lin Feng, berhenti, kata Chen Guangyu cepat, melompat di depan Lin Feng. Apa yang kamu inginkan sekarang? Tanya Lin Feng tidak sabar. Lin Feng, persaingan hebat barat sangat bagus untuk orang-orang yang ingin menjadi lebih kuat, kata Chen Guangyu. Dia bersiap untuk menjelaskan semuanya kepada Lin Feng secara rinci, tetapi yang terakhir memotongnya. Maafkan aku tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Aku tidak tertarik pada ketenaran palsu. Aku tidak tertarik sama sekali, kata Lin Feng dengan lelah. Dia muak dengan turnamen. Dia telah berpartisipasi dalam begitu banyak turnamen dalam hidupnya, dan telah memenangkan begitu banyak dari mereka. Itu berguna di awal, tapi sekarang dia tidak perlu menjadi terkenal lagi di skala lokal. Dia berharap bahwa kompetisi hebat Sun Country akan menjadi turnamen terakhir yang akan dia ikuti. Chen Guangyu mengerti bagaimana perasaan Lin Feng. Turnamen bermanfaat bagi pembudidaya muda dan lemah. Dengan begitu, mereka bisa memposisikan diri di peringkat umum. Itu juga cara yang baik untuk melihat siapa yang lebih lemah dan lebih kuat. Tetapi pada tingkat yang sangat tinggi, itu tidak berguna. Bagi orang-orang yang sudah berada di puncak, turnamen tidak berguna. Chen Guangyu juga mengerti cara berpikir itu logis. Tetapi persaingan besar barat sangat krusial karena peringkat itu bukan hal yang paling penting, penampilan kekuatan oleh para pembudidaya berbeda. Lin Feng, kekuatan adalah hal yang paling penting di kompetisi besar barat, bukan peringkat. Semua jenius paling luar biasa dari barat berpartisipasi dalam turnamen itu. Ada banyak dewa tertinggi tingkat menengah dan dewa tertinggi tingkat tinggi. Ini adalah kesempatan untuk bertarung melawan orang-orang yang lebih kuat dan lebih berbakat. Ini juga cara bagi orang lain untuk mengakui kekuatan kamu. Ini adalah kesempatan untuk menjadi terkenal di mana-mana di dunia ini. Sangat disayangkan bahwa kamu menemukan turnamen membosankan dan hambar. Tapi jangan lupa turnamen apa yang ada di tempat pertama. Ini cara yang bagus untuk bertemu orang baru, pembudidaya yang lebih kuat. Ini adalah acara jaringan. Kamu tahu Jing Wuhen cukup baik. Dia peringkat ketiga di turnamen terakhir. Tidak ada yang peduli dengan peringkatnya, namun semua orang memanggilnya Pangeran Wuhen sekarang. Apa kamu tahu kenapa? Karena semua orang di negeri keabadian mengakui dia sekarang. Semua orang mengerti bahwa dia berbakat dan kuat. Semua orang menghormatinya serta dua pangeran misterius, Pangeran Iblis dan Pangeran Hantu. Kamu baru-baru ini menjadi terkenal di barat. Kamu sudah menjadi bahan pembicaraan hari ini. Tapi ada jenius lain yang menjadi pembicaraan di kota itu, Pangeran Besar Kerajaan Lunbi. Dia baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Kami tidak tahu siapa namanya, tetapi kami tahu bahwa ia adalah murid hebat Tuan Ketiga. Dia sudah menjadi dewa tertinggi tingkat tinggi. Dia sangat kuat. Karena itu, lihat itu sebagai peluang. Kami di sini bukan untuk membicarakan peringkat. Tidak ada yang peduli tentang peringkat. Tujuannya adalah kekuatan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada semua orang seberapa kuat kamu sebenarnya. Ayo, bergabunglah, oke.
Atau mungkinkah kamu putus asa, seperti dalam ilusi lagi? Semakin kuat kamu menjadi, kamu merasa kesepian. Apakah kamu tidak ingin bertemu orang-orang yang sekuat kamu? Atau bahkan lebih kuat, tidakkah kamu merasa ingin bertemu dengan para jenius sejati? Aku akan memberitahumu satu hal, Jing Wuhen tidak kuat. Pernahkah kamu mendengar tentang klan dan sekte kuno? Keturunan mereka adalah apa yang dapat kita anggap sebagai pembudidaya yang sangat kuat. Petik 2. Bab 764 Niat Membunuh. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Chen Guangyu tampak bersemangat saat memberitahu Lin Feng semua hal ini. Dia berharap kompetisi bisa dimulai lebih awal. Dia tidak sabar untuk bertemu dengan para kultivator yang benar-benar kuat. Lin Feng selalu ditentukan, dan apa yang baru saja dikatakan Chen Guangyu benar-benar berdampak padanya. Bagaimana jika dia benar-benar dapat bertemu banyak pembudidaya yang sangat kuat sekaligus? Mungkin dia tidak bisa membayangkan ada penggarap seperti itu di negara keabadian. Lin Feng tidak merasa begitu bersemangat dalam waktu yang lama. Mengapa tidak berpartisipasi? Tapi Lin Feng kembali sadar. Chen Guangyu mengundangnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi tetapi Lin Feng hanya seorang tahanan. Di lembah Wujue, dia baru saja mengatasi tantangan lembah pertama, lembah keputusasaan. Dia masih harus melalui lembah tanpa air, lembah tanpa cahaya, lembah tak bernyawa, dan lembah kehancuran. Semua ini baru saja dimulai. Bagaimana mungkin kota Jinlun membiarkannya pergi? Bahkan jika kota Jinlun dan dewa tertinggi Jinlun memaafkannya, bagaimana dengan dewa tertinggi Xie? Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Chen Guangyu tersenyum. Aku dapat menjamin kamu bahwa jika kamu menerima, kota Jinlun akan membiarkan kamu berpartisipasi dalam kompetisi, kata Chen Guangyu dengan percaya diri. Baiklah, aku akan menunggu pesan kamu dalam 3 hari, kata Lin Feng mengangguk. Jika Chen Guangyu dikonfirmasi dalam waktu 3 hari, dan jika Ki murni Lin Feng tidak disegel dan kakinya dilepaskan, maka dia pasti akan setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar barat. Kalau tidak, tidak ada gunanya untuk terus membicarakannya. Kesepakatan. Sumpah Chen Guangyu, tersenyum bangga. Dia sangat bahagia. Lin Feng tidak terus berbicara. Chen Guangyu memanggil seseorang untuk membawa Lin Feng kembali ke lembah keputusasaan. Dalam 3 hari, dia akan kembali untuk menjemput Lin Feng. Setelah Lin Feng meninggalkan pondok jerami, Chen Guangyu terbang menuju kota Jinlun dengan cepat. Setengah jam kemudian, dia tiba di istana utama. Tidak ada yang mencegahnya masuk. Para murid kota Jinlun semua harus berlutut di depannya sampai dia menghilang lagi. Lin Feng tidak melihat itu. Kalau tidak, dia pasti akan terkejut. Bagaimana posisi Chen Guangyu di kota Jinlun? Chen Guangyu berlari ke dalam istana. Dia memasuki aula utama dan duduk di singgasana naga. Banyak penatua pada awalnya tercengang, tetapi kemudian mereka memandangnya dengan hormat. Salam, pemimpin. Salam, pemimpin. Para tetua berlutut dan membungkuk tangan dengan hormat. Bangkit, kata Chen Guangyu, melambai pada para tetua. Para tetua berdiri dan menatap Chen Guangyu dengan hormat. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka takut pemimpin mereka akan marah. Pergi dan panggil Jinlun, kata Chen Guangyu, menunjuk seorang penatua. Pria tua itu merasa terhormat. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya pergi untuk pergi dan menemukan dewa tertinggi Jinlun. Setelah waktu yang singkat, dewa tertinggi Jinlun muncul di aula, diikuti oleh yang lebih tua. Dewa tertinggi Jinlun memandang Chen Guangyu. Dia tampak khawatir. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Chen Guangyu darinya. Jinlun, aku sudah bersabar dan baik selama bertahun-tahun, kata Chen Guangyu penuh arti. Dewa tertinggi Jinlun mengangguk. Dia tersenyum dan berkata dengan datar, tentu saja, kamu selalu baik padaku. Kamu tahu itu, bagus. Karena itu, aku ingin kamu mengambil keputusan, Chen Guangyu mengangguk. Dewa tertinggi Jinlun secara alami tidak bisa menolak. Jika Chen Guangyu marah, kota Jinlun akan hancur. Meskipun dia hanya dewa tertinggi tingkat menengah, dia memiliki latar belakang yang menakutkan. Apakah dewa tertinggi Xie kuat? Dia berpengaruh dan kuat karena dia berasal dari klan iblis kuno. Bagaimana dengan Chen Guangyu? Sekte kunonya jauh lebih kuat daripada klan iblis kuno. Jika Chen Guangyu tidak mendukung kota Jinlun tidak akan mengalami kemajuan seperti tahun-tahun sebelumnya. Chen Guangyu merasa seperti di rumah di kota Jinlun, jadi dia peduli. Oleh karena itu, semua pembudidaya Jinlun, termasuk dewa tertinggi Jinlun, disebut pemimpin Chen Guangyu, tetapi itu hanya gelar kehormatan. Pemimpin besar yang sebenarnya masih dewa tertinggi Jinlun. Apa yang bisa aku bantu, Tuan? Dewa tertinggi Jinlun tersenyum. Chen Guangyu menepuk-nepuk sandaran tangan singgasana naga. Dia berjalan menuruni tangga di depan tahta dan lebih dekat dengan dewa tertinggi Jinlun. Dewa tertinggi Jinlun tidak bisa membantu tetapi menurunkan kepalanya. Dia merasa terintimidasi. Aku membutuhkan seseorang yang bisa ikut dengan aku ke kompetisi besar barat, kata Chen Guangyu dengan tenang. Dewa tertinggi Jinlun sangat senang. Dia sudah mulai memikirkan siapa yang bisa dia kirim ke kompetisi besar barat. Mereka dihilangkan terlebih dahulu setiap kali di kompetisi,
Tetapi kali ini, Chen Guangyu akan berpartisipasi. Ini akan menjadi kehormatan besar bagi kota Jinlun dan mereka juga akan memiliki lebih banyak peluang untuk menang. Jadi, siapa yang ingin kamu ajak ke kompetisi? Tanya Dewa Tertinggi Jinlun menepuk tinjunya di tangan yang lain sebelum dadanya penuh semangat. Lin Feng, jawab Chen Guangyu acuh tak acuh. Ekspresi Dewa Tertinggi Jinlun langsung jatuh. Dia tampak sangat gugup, dan bergumam, Tuan, apakah kamu? Apa, kamu tidak menyukai keputusan aku? Petik 2. Tidak, tidak sama sekali. Hanya saja, kata Dewa Tertinggi Jinlun, menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin Chen Guangyu memiliki kesan buruk padanya. Karena tidak ada masalah, bereskan semuanya. Dalam 3 hari, aku butuh orang untuk ikut dengan aku ke Valley of Despair, kata Chen Guangyu. Dia tidak memberi waktu pada Dewa Tertinggi Jinlun untuk mengatakan apapun. Dia menepuk pundaknya dan menghilang. Dewa Tertinggi Jinlun menarik wajah panjang, pipinya terbakar. Dia menamparkan meja di depannya, dan segera meledak berkeping-keping. Wajahnya menjadi merah keunguan, matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Persetan, dia ingin aku melepaskan Lin Feng. Dewa Tertinggi Jinlun sangat marah. Beraninya Chen Guangyu menyuruhnya melakukan itu. Bukankah dia tahu Jinlun City membenci Lin Feng lebih dari apapun? Tidakkah dia tahu Tuhan Tertinggi Xie membenci Lin Feng sampai ke inti? Dan sekarang dia memintanya untuk menyelesaikan semuanya. Untuk melepaskan Lin Feng, Dewa Tertinggi Xie akan merasa tersinggung, jadi klannya, klan iblis kuno, juga akan merasa tersinggung. Tetapi jika dia tidak melepaskan Lin Feng, maka dia akan kehilangan kepercayaan Chen Guangyu dan sekte misteriusnya juga akan memutuskan hubungan dengan kota Jinlun. Mereka akan menjadi musuh. Benar-benar dilema, Dewa Tertinggi Jinlun merasa mandek. Pemimpin, aku punya ide, berbicara seorang penatua pada saat itu. Dewa Tertinggi Jinlun merasa lega. Dia melihat penatua berpakaian abu-abu dan tersenyum. Penatua ketiga, apa idemu? Tolong beritahu aku, kata Dewa Tertinggi Jinlun mendesak. Pria tua itu menyeringai jahat. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Chen Guangyu berkata bahwa dia ingin menjemput Lin Feng dalam 3 hari. Namun, bagaimana jika dia tahu bahwa Lin Feng sudah mati di lembah Wujue? Apa yang bisa dia lakukan? Usul lelaki tua itu, nyengir ganas. Ekspresi Dewa Tertinggi Jinlun secara bertahap menjadi terdistorsi dengan keganasan. Maksudmu? Maka kamu hanya harus berpura-pura ingin melepaskannya, tetapi itu tidak mungkin lagi karena dia sudah mati. Apa yang bisa dikatakan Chen Guangyu? Apakah dia akan membunuhmu karena orang mati? Hehe, kurasa tidak. Jika Lin Feng meninggal, maka kamu baik-baik saja. Hanya minta maaf kepada Chen Guangyu dan temukan orang lain untuk pergi ke kompetisi besar barat dengannya. Itu akan sempurna. Kamu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu seperti itu, kata pria tua berpakaian abu-abu itu dengan pragmatisme yang kejam. Dewa Tertinggi Jinlun tampak bahagia lagi. Matanya berkilau menyeramkan, dan kisedingin es muncul darinya. Seseorang datang ke sini, bawa Lin Feng ke lembah tanpa cahaya lalu aktifkan mekanisme ruang dan waktu. Ubah 1 hari menjadi 1 tahun. Jika Lin Feng tidak mati besok, maka kirim dia langsung ke Liveles Valley dan aktifkan mekanisme ruang dan waktu lagi, buat 1 hari menjadi 10 tahun. Pada hari ketiga, ya, tidak perlu memikirkannya, dia tidak akan bertahan sampai saat itu, renung Dewa Tertinggi Jinlun, tersenyum lebar, dan tampak cukup senang dengan dirinya sendiri. Bab 765, Pembalasan dimulai. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Setelah beberapa saat, 2 pria berpakaian hitam muncul di lembah keputusasaan. Lin Feng, ayo pergi. Mereka meraih Lin Feng dan berjalan pergi. Siapa kamu? Para murid yang membawa Lin Feng kembali ke lembah keputusasaan tampak marah. Chen Guangyu telah memberitahu mereka untuk membawa Lin Feng kembali ke lembah keputusasaan. Jika sesuatu terjadi, misi mereka akan gagal. Kami adalah murid kota Jinlun. Serahkan saja kepada kami untuk saat ini, kata kedua pria itu dengan cepat. Para murid yang membawa Lin Feng kembali bukan murid kota Jinlun, mereka adalah murid yang datang bersama Chen Guangyu. Jika mereka tidak menghormati orang-orang Chen Guangyu, itu terjadi karena tidak memberi wajah Chen Guangyu. Sebelum datang, mereka telah menerima perintah bahwa jika mereka bertemu dengan asisten Chen Guangyu di jalan, mereka tidak diizinkan untuk menggunakan kekerasan. Mereka harus menggunakan tipu daya untuk membawa Lin Feng pergi karena asisten Chen Guangyu pasti akan melapor kepadanya dan kemudian rencana Dewa Agung Jinlun akan diumumkan. Karena itu, kedua pria itu sangat hormat. Mereka takut asisten Chen Guangyu akan melihat sesuatu yang aneh. Para asisten saling melirik satu sama lain, lalu salah satu dari mereka bertanya dengan ragu, murid-murid kota Jinlun. Apa yang kamu inginkan? Oh, well, Lin Feng sudah melewati tantangan lembah keputusasaan, jadi kita harus membawanya ke lembah tanpa air sekarang. Kami secara alami akan membiarkannya pergi dalam 3 hari, kata kedua murid itu dengan ragu-ragu. Kamu boleh pergi, tidak perlu khawatir tentang aku, kata Lin Feng kepada asisten Chen Guangyu. Kedua pria itu mengangguk dan pergi. Ayo pergi, para murid dari kota Jinlun memberitahu Lin Feng.
Mereka menyaksikan asisten Chen Guangyu menghilang di kejauhan, dan kemudian menatap Lin Feng dengan dingin. Ayo pergi, Lin Feng. Kita akan pergi ke lembah tanpa air, kata pemimpin kelompok itu, tersenyum dingin. Dia meraih lengan Lin Feng dan mendorongnya, berusaha menyembunyikan betapa gugupnya dia. Lin Feng juga mengerti ada sesuatu yang salah, dan tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Lin Feng belum mengatakan apa-apa. Dia tetap tenang dan mengikuti kedua murid. 10 menit kemudian, mereka tiba di lembah lain. Gelap sekali Lin Feng tidak bisa melihat jarinya ketika dia mengulurkan tangannya. Masuklah, perintah pria itu dengan dingin. Lin Feng tampak mengerutkan kening. Kemudian dia tersenyum dan bertanya, ini lembah tanpa cahaya. Ya, itu Lightless Valley, kata pria itu mengangguk tidak sabar. Kamu baru saja mengatakan kamu membawaku ke lembah tanpa air, mengapa kita berada di lembah tanpa cahaya? Apakah ini komplotan? Tanya Lin Feng, tersenyum lebar, tetapi suram di dalam. Bahkan seorang idiot pun akan mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka berharap dia akan mati dalam 3 hari untuk menghindari komplikasi di masa depan. Itu adalah satu-satunya cara bagi kota Jinlun untuk mendapatkan kembali kehormatan dan martabat mereka. Dewa tertinggi Jinlun mungkin telah merencanakan melawannya. Ekspresi kedua pria itu jatuh ketika tebakan Lin Feng ternyata benar. Mereka berdua panik. Mereka tiba-tiba mencoba untuk mendorong Lin Feng ke lembah tanpa cahaya dengan kekuatan penuh mereka. Selama Lin Feng berakhir di lembah tanpa cahaya, peluangnya untuk bertahan hidup akan hampir tidak ada. Namun, bagaimana mungkin dua dewa tertinggi tingkat rendah mendorong Lin Feng ke lembah? Bahkan jika ki murni Lin Feng disegel dan kakinya diikat, mereka masih tidak bisa mengukurnya. Dewa tertinggi Jinlun telah melakukan kesalahan besar dengan mengirim kedua murid ini. Sudah lama sejak aku membunuh orang, jadi kamu lupa seberapa kuatnya aku. Tanya Lin Feng keras-keras, menyeringai main-main. Bam, bam, darah memancar. Kedua murid memandang Lin Feng, mata terbelalak dan ternganga. Namun, kepala mereka sudah terpotong, dan mereka jatuh ke tanah. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan melihat tali rantai mengikat kakinya. Dia tersenyum mengejek. Kamu membantu aku menjadi lebih kuat dan lebih sabar, terima kasih, tetapi aku tidak membutuhkan kamu lagi, bisik Lin Feng pada dirinya sendiri. Dia perlahan menghunus Sword of Remote Times. Lonceng logam terdengar di lembah tanpa cahaya. Pedang Qi memenuhi udara, Lin Feng melolong dan memotong rantai. Kakinya tidak terikat lagi. Orang-orang dari kota Jinlun tidak tahu bahwa pedangku adalah pedang dari waktu yang jauh. Dewa tertinggi Xie tidak memberitahu mereka. Dia bahkan tidak mencurinya dari aku. Hehe. Lin Feng menatap lembah Wujue dari langit dan tersenyum cemberut. Dewa tertinggi Jinlun, kamu ingin mengirimku ke lembah tanpa cahaya, dan mengira aku akan mati di sini tanpa ada yang mengetahuinya. Sayangnya, kamu berkomplot melawan orang yang salah. Sobat lama, saatnya bagi kamu untuk menunjukkan betapa mengagumkan dan menakjubkannya kamu. Lin Feng tersenyum, dan membuka gerbang dunianya. Ada ledakan, dan binatang iblis besar muncul, binatang kekacauan utama. Monster primal itu meraung dengan bersemangat. Dia tidak terlalu bersemangat dalam waktu yang lama. Dia ingat masa-masa kejayaannya dengan San Zun, sudah waktunya untuk melanjutkan apa yang telah dia mulai saat itu. Sobat, aku tidak ingin melihat dewa tertinggi dalam lingkaran 1000 li. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Kata Lin Feng, tersenyum ganas, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Semua tahanan di Lightless Valley mencium bau ki yang berbahaya. Binatang kekacauan primal dipahami. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, lalu melintas pergi dan menghilang dari bidang pandang Lin Feng. Di kejauhan, lampu merah darah memenuhi udara. Lin Feng tersenyum dingin. Kota Jinlun akan menghadapi bencana lagi. Ini akan lebih buruk daripada kehilangan beberapa lusin dewa tertinggi kali ini. Hehe, kita sudah dipenjara selama setengah bulan. Sudah waktunya bagi kita untuk membuat dewa tertinggi Jinlun membayar harga karena telah memenjarakan kita, ya. Bagaimana menurutmu, Tuan Zuti? Lin Feng bertanya pada pedang dari masa-masa terpencil. The Sword of Remote Times meminta persetujuan. Lin Feng tahu bahwa kesenangan akan dimulai, karena sudah waktunya baginya untuk memulai pembantaian. Seharusnya tidak ada banyak tahanan di lembah tanpa cahaya, pikir Lin Feng, melihat sekeliling. Lin Feng tidak menyukai aroma ki di lembah tanpa cahaya. Lin Feng membuang pedang waktu jauh. Jejak biru yang panjangnya ribuan meter muncul di belakangnya, berakhir dengan ledakan. Pedang memotong lembah, dan keretakan raksasa muncul. Tanah juga mulai bergetar. Lembah tanpa cahaya dipotong menjadi 2, menghancurkan formasi yang menjebak semua tahanan. Sword of Remote Times sangat kuat. Banyak siluet tiba-tiba muncul di langit Lightless Valley, tahanan yang dibebaskan. Lin Feng memandang ratusan tahanan, yang semuanya memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi dan semua musuh bebuyutan kota Jinlun. Semua musuh kota Jinlun sekarang adalah teman Lin Feng. Dia bahkan tidak perlu memberitahu mereka apapun, mereka menyerang kota Jinlun secara sukarela. Saudara, Jinlun, bajingan tua itu, telah mempermalukan dan menyiksa kita selama ribuan tahun. Darah memanggil darah. Hutang darah harus dibayar dengan darah.
Teriak seorang pria dengan pakaian emas dengan marah, mengepalkan tinjunya. Dia menembak ke arah kota, diikuti oleh banyak tahanan. Lin Feng tersenyum lebar. Dewa tertinggi Jinlun akan melihat siapa plotter yang baik. Lin Feng terbang ke arah timur. Dia tidak memiliki Ki murni, tetapi dia memiliki Master Zuti. Dengan bantuan Zuti, dia hanya sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Setelah waktu yang singkat, Lin Feng muncul di Waterless Valley. Tanpa mengatakan apa-apa, dia memotong lembah itu juga. Ada ledakan lain, dan lembah tanpa air dihancurkan. 1000 orang keluar dan terbang ke segala arah. Lin Feng kemudian pergi ke lembah keputusasaan. Dia membenci tempat itu, dan dia harus menghancurkannya juga. Xiao Tian, aku akan melepaskan kalian semua. Kamu bebas. Lin Feng berteriak dengan marah, memotong dengan pedangnya dan menghancurkan lembah keputusasaan. Lembah keputusasaan pecah menjadi jutaan keping. Bab 766, Keterampilan Mata Tao Jiayan. Dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Di Istana Kota Jinlun. Lin Feng, kamu bajingan. Kamu benar-benar sangat kejam. Dewa tertinggi Jinlun berteriak dengan marah setelah para murid melaporkan kepadanya. Dia langsung menjadi marah. Dia tidak pernah berpikir Lin Feng akan berhasil melakukan serangan balik. Tidak hanya Lin Feng tidak mati tetapi di atas itu ia juga melakukan serangan balik. Lin Feng telah menghancurkan lembah Wujue dan membebaskan semua tahanan. Sekitar 3000 tahanan telah dibebaskan, yang terlemah memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Ilahi. Banyak dari mereka adalah dewa tertinggi tingkat menengah. Seperti yang bisa dibayangkan, situasinya berbahaya bagi kota Jinlun. Dewa tertinggi Jinlun meninju meja di depannya, yang meledak menjadi ribuan potong. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Pemimpin, Lin Feng dan binatang aneh membantai orang. Mereka sudah membunuh ratusan petani dan penjaga yang kuat. Petik 2. Pemimpin, Lin Feng menghancurkan lembah kehancuran. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Dia telah membunuh 1000 penggarap kuat sejauh ini, termasuk 800 kaisar gadli dan 2 dewa tertinggi tingkat rendah. Petik 2. Pemimpin, Lin Feng dan tahanan yang dibebaskannya membantai orang di kota Jinlun. 10.000 orang telah terbunuh sejauh ini. Tubuh mereka baru saja menguap. Mereka sepertinya tidak akan berhenti. Petik 2. Dewa tertinggi Jinlun duduk di singgasana naganya. Murid-murid kota Jinlun melaporkan kepadanya satu demi satu. Setelah mendengar semua itu, matanya menjadi kosong. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Lin Feng membantai semua jenius kota Jinlun. Itu adalah bencana. Kota Jinlun berada di ambang kehancuran. Dewa tertinggi Jinlun menarik napas panjang. Dia tiba-tiba takut akan masa depan. Jika Lin Feng terus membunuh orang, kota Jinlun akan benar-benar dikutuk. Dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia harus mengambil keuntungan dari kesempatan untuk membunuh Lin Feng dan menyingkirkan pembudidaya yang sangat berbahaya ini. Jika dia membunuh Lin Feng sekarang, apa yang bisa dikatakan Chen Guangyu? Huff, karena kamu mengambil inisiatif untuk memulai serangan, jangan salahkan aku karena kejam. Kata Dewa tertinggi Jinlun, tersenyum putus asa. Dia menggertakkan giginya, matanya merah. Dewa tertinggi Jinlun mengambil beberapa tetua dan mereka terbang, menuju ke arah Lin Feng secepat mungkin. Chen Guangyu juga mendengar bahwa Lin Feng membantai orang di kota Jinlun. Ketika dia mendengar itu, dia heran dan marah, bagaimana itu mungkin? Dia baru saja mengirim Lin Feng kembali ke lembah Wujue. Hanya beberapa saat kemudian, Lin Feng sudah membantai orang. Apa yang terjadi di Sun Country tidak terlalu penting, tetapi di kota Jinlun. Betapa agresifnya, ini adalah pertama kalinya Chen Guangyu mendengar tentang seseorang yang begitu agresif dan gila. Oh tidak, Lin Feng, kamu idiot, kamu merusak rencana klan aku. Chen Guangyu sangat marah, tetapi ia juga merasa tidak berdaya. Dia benar-benar berpikir bahwa Lin Feng akan mencoba dan membalas dendam. Dia seharusnya segera membawa Lin Feng, dia seharusnya tidak memutuskan untuk menunggu selama 3 hari. Tetapi pada saat yang sama, ia juga menyadari sesuatu. Lin Feng tidak akan melakukan ini jika dia punya pilihan. Sesuatu yang tak terduga mungkin terjadi, dan Lin Feng mungkin tidak punya pilihan hidupnya mungkin terancam. Memikirkan hal itu, Chen Guangyu segera memikirkan Dewa Tertinggi Jinlun, dan menjadi muram. Tak lama setelah dia berbicara dengan Dewa Tertinggi Jinlun, Lin Feng sudah gila. Dewa Tertinggi Jinlun, kamu membawa kehancuranmu sendiri, teriak Chen Guangyu dengan marah. Dia terbang ke arah lembah Wujue seperti peluru. Pada saat itu, lembah Wujue hancur total. Ada darah dan bagian tubuh di mana-mana di dalam dan di sekitar lembah. Itu tampak ditinggalkan. Angin bahkan mengirim beberapa tangan dan kaki berguling-guling di tanah. Itu hal yang menakutkan untuk dilihat. Lin Feng berdiri di tengah area dengan pedang di tangannya. Binatang kekacauan primal ada di sebelahnya, meraung. Dia memiliki pandangan haus darah. Semua orang akan segera mengetahui hal ini di negara keabadian. Benar-benar penghinaan. Semua orang akan tahu bahwa Lin Feng telah membantai orang di kota Jinlun hanya dengan binatang buas dan beberapa tahanan. Mereka telah membunuh puluhan ribu orang. Sobat, itulah yang terjadi pada orang yang mencoba mempermalukan aku.
Kota Jinlun ingin mempermalukan dan menyiksaku, hehe, mereka tidak tahu aku bukan tipe pria yang mudah menyerah. Sejak mereka menangkapku di Sun City, aku tahu aku akan menghancurkan kota Jinlun jika aku selamat. Sekarang, Dewa tertinggi Jinlun harus menjadi orang yang merasa putus asa, dan takut. Mungkin dia akan membunuhku dengan marah, tapi aku tidak peduli. Setidaknya, aku tidak tetap pasif. Hehe, dia membenci aku, iya. Kata Lin Feng, tersenyum lebar. Pada saat itu, dia terlihat sangat agresif, kasar, dan percaya diri. Sudah waktunya untuk memecahkan sel. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan kerangka putih mengkilap dari cincin luar angkasanya. Itu adalah salah satu kerangka yang diambilnya dari lautan api. Dia sudah mempelajari semua yang ditawarkan Song 3. Dia telah mempelajari keterampilan Master Tao ketiga dan memperoleh pengetahuan darinya. Dia juga memperoleh transmisi Song Fei, Primal Chaos Thunderbolt Battle Boots dan skill Thunderbolt Tao. Sekarang, saatnya untuk menggunakan yang lain, jadi Lin Feng bersiap-siap untuk belajar yang lain pada saat itu. Budi, bantu aku dengan kerangka ini. Lin Feng meletakkan kerangka itu di tanah. Itu adalah kerangka Song 4. Dia membutuhkan keterampilan Tao baru untuk memecahkan sel. Binatang kekacauan primal dipahami. Dia meraung dan menginjak kerangka itu. Suasana menjadi berat. Lin Feng tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Dia harus mendapatkan keterampilan Tao dan membuka segel dalam waktu kurang dari 1 jam, atau hidupnya akan dalam bahaya serius. Monster primal itu meraung dan mulai memperbaiki kerangka itu. Dia hanya binatang buas, dia tidak terbiasa memperbaiki kerangka. Aku akan membantu. Zuti muncul di depan Lin Feng dan dengan cepat mulai tanpa membuang waktu. Dengan bantuan manusia, binatang kekacauan primer akan bekerja jauh lebih efisien. Zuti dan monster primal menggunakan kekuatan penuh mereka untuk memperbaiki kerangka Song 4. Setengah jam kemudian, kerangka Song 4 dikelilingi oleh aura biru pucat. Lampu tumbuh lebih terang dan lebih terang. Akhirnya, kata-kata raksasa muncul di kerangka itu. Lin Feng buru-buru mengeluarkan buku yang diberikan Dewa Tertinggi Si Dian kepadanya. Karena kata-kata itu ditulis dalam bahasa kuno, Lin Feng perlu menerjemahkannya. Dengan sangat cepat, dia berhasil menerjemahkan teks dan kemudian dia menyimpan kerangka itu. Mata Jiayan, Lin Feng bertanya-tanya. Zuti sangat senang dan gembira ketika mendengar itu. Dia tersenyum pada Lin Feng dan berkata dengan percaya diri, haha. Kamu sangat beruntung. Bahkan jika kamu tidak mencoba, kamu masih akan mendapatkan kembali kekuatan sejati kamu. Haha. Kenapa? Tanya Lin Feng. Apa mata Jiayan? Singkatnya, mata Tao keterampilan Jiayan adalah salah satu keterampilan Tao paling kuat di zaman kuno. Itu memiliki nama lain, keterampilan Tao Jiayan. Tujuannya adalah untuk melanggar batasan. Cepat, Lin Feng, pelajari keterampilan Tao secepat kamu bisa. Cepat. Tiba-tiba dia tampak sangat gugup. 767, dipersembahkan oleh Rudi Chandra. Lin Feng tampak khawatir. Dia jarang merasa gugup dalam hidupnya. Dia duduk dan mempelajari isi dari skill secepat yang dia bisa. Dia menutup matanya, aura salehnya yang biru menjadi lebih cerah, tapi itu tidak mengandung ki murni. Waktu berlalu. Lin Feng mendengar teriakan mengerikan dari 100 li. Beberapa orang berkelahi di sana. Dia harus mempelajari mata Tao keterampilan Jiayan secepat yang dia bisa untuk mendapatkan kembali kekuatan sejatinya. Jantung Zuti terus berdetak kencang. Dia merasakan beberapa ki berbahaya semakin dekat dan dekat. Aku harap dia berhasil. Aku harap Jinlun tidak akan tiba begitu cepat, pikir Zuti. Setengah jam kemudian, wajah Lin Feng basah kuyup, tetapi aura salehnya semakin memukau. Beberapa utas ki murni juga mulai muncul. Ketika Zuti melihat itu, dia memiliki harapan lagi. Lin Feng hendak berhasil. Jenius sekali. Dia harus bergegas. Dia tidak punya waktu lagi. Kaki Zuti bergetar, dia sangat gugup. Tiba-tiba, wajah Zuti memucat. Dia menatap ke kejauhan dengan tidak percaya. Dia melihat banyak sekali orang di langit yang bergegas. Mereka tampak galak dan sombong, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Feng, aku melakukan kesalahan hari ini, tapi kamu tidak akan pergi hidup-hidup kali ini. Teriak Dewa Tertinggi Jinlun dengan marah. Dia merilis ledakan eksplosif, yang menembak ke arah Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening. Jantungnya berdebar kencang. Kematian hampir mendekati. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Semua orang menelan ludah. Bum-bum. Dua ledakan membuat seluruh pegunungan bergetar. Banyak kaki orang bergetar bersama mereka. Jika mereka tidak tahu Lin Feng telah menyebabkan masalah, mereka akan mengira itu adalah gempa bumi. Lin Feng membuka matanya. Mata lain muncul di dahinya, penuh dengan warna pelangi. Pupil matanya tumbuh semakin besar, membuatnya tampak seperti iblis. Lampu di mata pusatnya menyinari ruang di sekitarnya, dan kemudian bergulir dan menyapu semuanya. Semua sesepuh yang datang dengan Dewa Tertinggi Jinlun terpesona oleh kekuatan mata Tao keterampilan Jiayan. Dewa tertinggi tingkat menengah benar-benar tersebar. Tapi Lin Feng tidak senang. Matanya dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh.
Dia siap menghancurkan Dewa Tertinggi Jinlun untuk menempel. Serangan Dewa Tertinggi Jinlun telah menghantam binatang kekacauan semula, yang tidak mengaum karena dia tidak ingin mengganggu Lin Feng saat dia mempelajari keterampilan Tao. Lin Feng mengambil binatang kekacauan primal berdarah di tangannya. Binatang kekacauan primal telah kehilangan 2 cakar karena serangan dan dia berdarah besar-besaran. 3 mata Lin Feng berubah merah darah. Energi seperti iblis muncul, rambut dan jubahnya berkibar tertiup angin. Seorang iblis mendarat di lembah Wujue dan memandang Dewa Tertinggi Jinlun. Yang terakhir memiliki kesan dia membawa seluruh dunia di pundaknya, dia bisa mencium bau kematian Qi. Sobat, kamu perlu istirahat, kata Lin Feng kepada binatang kekacauan utama, mengembalikannya ke dunia rohnya. Binatang kekacauan primal terluka dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Menurut legenda, masing-masing dari 8 cakar binatang kekacauan primal berisi 1 nyawanya, jadi jika dia kehilangan 1, maka dia terluka parah. Dewa Tertinggi Jinlun telah melihat banyak hal dalam hidupnya, dan dia tahu apa yang dimaksud binatang buas. Dengan mematahkan 2 cakar primitif binatang buas, ia tahu bahwa binatang itu tidak akan dapat terus membantu Lin Feng. Namun, Dewa Tertinggi Jinlun tidak tahu apa yang menantinya setelah itu. Dia telah melukai binatang kekacauan primal parah, dan Lin Feng sangat marah karena itu entah Lin Feng atau Dewa Tertinggi Jinlun harus mati. Kamu brengsek. Hari ini, salah satu dari kita akan mati, kata Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan menatap Dewa Tertinggi Jinlun dengan ganas. Kekuatan kekacauan primalnya siap meledak. Qi bersenandung di mana-mana di sekitarnya. Dewa Tertinggi Jinlun menatapnya dengan ganas. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh juga. Dia tidak pernah ingin membunuh seseorang dengan sangat buruk. Dia harus membunuh Lin Feng, demi kehormatan dan martabatnya. Bajingan kecil, aku akan menghancurkan semua tulangmu, tanpa kecuali. Aku akan membuatmu menderita, aku akan membuatmu ingin mati. Geram Dewa Tertinggi Jinlun dengan geram, mengocok tinjunya yang berderak. Sama di sini, kata Lin Feng, nyengir kejam. Keduanya bergerak pada saat bersamaan. Lin Feng melintas saat tanah di bawahnya pecah. Dia mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan keras. 2 lampu cian melesat ke langit dan menembak ke arah Dewa Tertinggi Jinlun. Dewa Tertinggi Jinlun melemparkan tendangan, Qi-nya bergemuruh. Suasananya begitu berat sehingga banyak orang mati lemas. Tidak ada udara untuk bernapas di sekitar Lin Feng dan Dewa Tertinggi Jinlun karena Qi mereka telah menggantinya. Tinju Lin Feng tampak seperti gunung. Dia sangat bertekad dan teguh, siap untuk berjuang untuk napas terakhirnya. Kaki Supreme God Jinlun tampak seperti gunung juga, sangat berat. Dia berniat untuk menghancurkan Lin Feng. Energi mereka bertabrakan dan saling terkait. Tiba-tiba, energinya dalam kekacauan total. Kedua pembudidaya menghilang di layar, tetapi terus berjuang di dalam. Lin Feng melemparkan pukulan lain ke wajah Dewa Tertinggi Jinlun. Pada saat itu, Lin Feng tidak peduli tentang fakta bahwa Dewa Tertinggi Jinlun adalah Dewa Tertinggi tingkat tinggi. Dia hanya ingin membunuhnya bagaimanapun caranya. Dewa Tertinggi Jinlun merasakan hal yang sama. Dia menamparkan dada Lin Feng. Lin Feng mendengus kesakitan, tetapi pada saat itu, tinjunya mencapai wajah Dewa Tertinggi Jinlun. Dewa Tertinggi Jinlun telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi sia-sia. Dia terluka parah. Lin Feng mematahkan hidungnya, mempermalukan Dewa Tertinggi Jinlun. Dia meraung kegilaan, bahkan lebih marah. Lin Feng tidak peduli. Aku bukan penurut, aku bukan orang lemah. Kamu menangkap aku dan memenjarakan aku di lembah keputusasaan, lalu kamu merencanakan untuk melawan aku. Hutang darah harus dibayar kembali dengan darah. Lin Feng cukup kuat untuk bersaing dengan Dewa Tertinggi Jinlun. Dia tidak perlu takut padanya. Kamu sangat marah, ya. Bajingan tua jadi apa? Kata Lin Feng, tersenyum dingin saat dia bergerak. Dadanya sakit. Rasanya seperti tulang rusuknya patah, tetapi dia tidak peduli, dia mengabaikan rasa sakit. Dia fokus pada Dewa Tertinggi Jinlun. Dia harus menghancurkan pemimpin terkenal negara keabadian ini. Mata Dewa Tertinggi Jinlun memerah karena marah. Para tetua di belakangnya tidak berani mendekat. Mereka takut Dewa Tertinggi Jinlun tidak sengaja akan membunuh mereka. Bajingan tua, aku akan menunjukkan seberapa kuat Lin Feng yang asli. Kamu ingin aku mengakui kesetiaan kepada kamu dan kota Jinlun. Hehe, bermimpilah, putramu, Jin Xuanlun, meremehkanku dan aku membunuhnya. Hari ini kamu akan berakhir dengan cara yang sama seperti anakmu, brengsek. Janji Lin Feng, menyeringai mencemooh. Wajah Dewa Tertinggi Jinlun terdistorsi dengan kebencian dan kemarahan, dan telah berubah menjadi merah keunguan. Apakah kamu selesai berbicara omong kosong, bajingan kecil? Aku akan menunjukkan kepada kamu perbedaan antara Dewa Tertinggi tingkat menengah dan Dewa Tertinggi tingkat tinggi. Teriak Dewa Tertinggi Jinlun dengan marah, namun tersenyum penuh percaya diri. Dia tidak berpikir bahwa Dewa Tertinggi kecil tingkat menengah seperti Lin Feng bisa melakukan apa saja padanya. Dewa Tertinggi tingkat menengah, siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah Dewa Tertinggi tingkat menengah? Lin Feng menyeringai. Darah iblis yang menakutkan, Qi, melonjak di sekitarnya selama ribuan li. Kamu. Senyum tertinggi Dewa Jinlun tiba-tiba menegang. Dia kaget dan kakinya mulai bergetar.
Bagaimana itu mungkin? Dewa tertinggi tingkat tinggi. Lin Feng adalah dewa tertinggi tingkat tinggi. Benar-benar lelucon. Mustahil, teriak dewa tertinggi Jin Lun dengan tak percaya, tapi senyum Lin Feng menjadi lebih cemerlang. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu pikir kamu memiliki segalanya di bawah kendali setiap saat? Kamu pikir kamu ini siapa? Lin Feng menyeringai. Udara menjadi sangat tegang. 768, dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Hehe, baiklah, kamu berhasil menembus lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi, jadi apa? Kamu pikir kamu bisa bersaing dengan aku karena kamu juga seorang dewa tertinggi tingkat tinggi sekarang. Kamu pikir kamu bisa membunuhku. Jangan berpikir itu mungkin. Lin Feng, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu hanyalah dewa tertinggi level 1 tingkat 1. Di atas kamu, ada dewa-dewa tingkat tinggi tingkat 2, dewa-dewa tingkat tinggi tingkat 3, dan dewa-dewa tingkat tinggi tingkat 4, juga disebut dewa tertinggi. Petik 2. Aku adalah dewa tertinggi tingkat 3 tingkat tinggi, dan kamu hanya dewa tertinggi tingkat 1. Sembur dewa tertinggi Jin Lun dengan menghina. Dia tidak mengerti mengapa Lin Feng merasa sangat percaya diri. Apakah dia pikir dia adalah salah satu pembudidaya terkuat dan paling berbakat di dunia karena dia telah membunuh Yan Zhen? Ekspresi Lin Feng tidak berubah. Matanya masih merah, kinya cepat dan ganas. Dia menatap dewa tertinggi Jin Lun. Tidak peduli apa yang dikatakan dewa tertinggi Jin Lun, Lin Feng tidak peduli. Skill darah dari Grid Tao. Teriak Lin Feng dengan suara yang dalam. Dia mengulurkan tangan dan dua sinar darah merah muncul dari telapak tangannya. Area itu berubah merah untuk puluhan li di sekitarnya. Banyak orang lari. Dalam sinar cahaya merah darah, itu tampak seperti tangan Lin Feng berdarah. Lin Feng kemudian melintas dengan kecepatan peluru. Telapak tangannya setengah meter dari dada dewa tertinggi Jin Lun. Dewa tertinggi Jin Lun tidak bisa percaya betapa kuatnya Lin Feng. Setelah dia menembus lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi, dia menjadi jauh lebih kuat. Keterampilan Jin Lun Tao. Teriak dewa tertinggi Jin Lun. Dia harus fokus dan berhati-hati. Oleh karena itu, dia mengandalkan keterampilan Jin Lun Tao-nya, tetapi bahkan dengan cara itu, dia jauh lebih lambat dari Lin Feng. Ketika dewa tertinggi Jin Lun memulai serangannya, telapak tangan Lin Feng sudah ada di dadanya. Darah memercik, dan wajah dewa tertinggi Jin Lun memucat. Rasa sakit yang mengerikan telah menginvasi tubuhnya saat dia terpesona. Pada saat yang sama, keterampilan Jin Lun Tao-nya juga mencapai Lin Feng dan memukulnya. Tapi Lin Feng tidak terluka. Dia berhasil bangkit kembali dan dia segera terbang kembali ke dewa tertinggi Jin Lun, mengejarnya. Beberapa sepatu tempur muncul di kaki Lin Feng, sepatu pertempuran Primal Chaos Thunderbolt. Primal Chaos Thunderbolt Kick, teriak Lin Feng dengan keras. Dia tampak seperti iblis dengan mata merah, jubah hitamnya berkibar di angin. Dia melemparkan dua tendangan ke dada dewa tertinggi Jin Lun. Dewa tertinggi Jin Lun batuk darah lagi. Dia didorong ke arah lembah Hujue. Boom, boom, ada dua ledakan di lembah Hujue. Lembah itu bergetar hebat ketika batu-batu besar meledak berkeping-keping. Semua tetua kota Jin Lun ketakutan, terutama ketika mereka mendengar dewa tertinggi Jin Lun menjerit. Bagaimana ini mungkin? Chen Guangyu bergegas, dan ketika dia melihat itu, dia heran. Lin Feng telah mengalahkan dewa tertinggi Jin Lun. Dewa tertinggi Jin Lun adalah leluhur. Dia adalah salah satu dari 7 pemimpin negara. Hebatnya, dia kalah. Oh surga, apakah aku bermimpi? Xiao Tian bergegas. Ketika dia tiba, dia hanya melihat awan debu di lembah, dan Lin Feng berdiri di udara. Dia tampak marah dan kinya menakutkan. Sejak kapan Lin Feng begitu kuat, pikir Xiao Tian. Dia heran. Setengah bulan yang lalu, dia bahkan memprovokasi Lin Feng, tetapi Lin Feng telah menjadi raja lembah dan mengalahkannya dengan satu pukulan. Dunia akan berubah total, bisik Chen Guangyu. Dia tercengang. Dia awalnya ingin mengundang Lin Feng untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar barat, dan berkeliling bersamanya, tapi sekarang rasanya tidak mungkin lagi. Lin Feng sekarang bisa bersaing dengan para jenius muda terkuat dari berbagai klan dan sekte kuno. Berpikir tentang itu, Chen Guangyu merasa beruntung bahwa dia telah membuat perjanjian dengan Lin Feng sebelumnya, jadi belum terlambat untuk bernegosiasi dengannya lagi. Chen Guangyu jauh lebih waspada ketika Lin Feng pindah lagi. Dia mendarat di tanah dan kemudian melintas ke lembah. Meskipun Lin Feng telah menghancurkan lembah Wujue, dia baru saja menghancurkan segel dan formasi, lembah masih ada. Dewa tertinggi Jin Lun berbaring di dalam satu, sangat pucat. Kinya juga tidak stabil. Lin Feng mendarat di bagian bawah lembah. Dewa tertinggi Jin Lun mengepalkan tangannya, otot-ototnya berkedut. Wajahnya benar-benar terdistorsi dan matanya merah. ARGH, aku akan menghancurkanmu. Hahaha. Teriak dewa tertinggi Jin Lun dengan geram. Dia kehilangan akal sehatnya. Dia melemparkan dirinya ke Lin Feng, kinya menakutkan lagi. Lin Feng tetap waspada. Dewa tertinggi Jin Lun telah meremehkannya sesaat sebelumnya, jadi dia bertindak ceroboh, tapi sekarang, dia marah dan bertekad untuk menghancurkan Lin Feng. Dewa tertinggi Jin Lun menerobos masuk dan melemparkan pukulan, tidak membuang waktu. Setelah pukulan itu, daerah itu akan berubah menjadi lanskap kehancuran dan kehancuran.
Lin Feng merilis tubuh kekacauan primalnya. Namun, dewa tertinggi Jin Lun sedikit lebih cepat dari Lin Feng. Boom boom. Lin Feng batuk darah. Dia mendapat kesan meridiannya hancur. Jika dia tidak melepaskan tubuh kekacauan primal pada waktunya, dia tidak akan terluka, dia akan mati. Lin Feng telah menolak pukulan itu, tapi yang kedua akan sangat berbahaya. Lin Feng melepaskan dan memadatkan kekuatan di tinjunya. Itu berisi energi dari keterampilan Master Tao ketiga dan kebebasan gerakan keterampilan Tao. Itu adalah serangan yang luar biasa. Dewa tertinggi Jin Lun hanya berjarak 1 meter dari Lin Feng pada saat itu sehingga dia tidak mungkin melarikan diri. Tinju Lin Feng menabrak dada dewa tertinggi Jin Lun. Darah menyembur ketika wajah Jin Lun menjadi sangat pucat, dan dia tampak hampir mati. Ki-nya tidak stabil. Lin Feng tidak berniat melepaskannya. Dia harus membunuhnya, jadi dia tidak akan menyerah sampai dia melakukannya. Lin Feng menyerang lagi, menggunakan keterampilan purpura Tao kali ini. Tubuhnya berubah ungu, membuatnya tampak seperti iblis ungu gila. Bahkan matanya menjadi ungu. Dalam sekejap mata, Lin Feng melemparkan 100 pukulan. Dewa tertinggi Jin Lun tidak bisa melihat tinju Lin Feng lagi, mereka hanya buram. Lin Feng tidak berhenti melemparkan pukulan pada dewa tertinggi Jin Lun. Yang terakhir tampak menyedihkan, Lin Feng tersenyum lebih dan lebih percaya diri. Mereka telah berjuang untuk sementara waktu. Lin Feng belum menggunakan keterampilan mata Jia Yan lagi. Mata ungu ketiga muncul di dahi Lin Feng, dan sinar ungu muncul dari sana. Itu menerangi area tersebut dari jarak yang sangat jauh. Dewa tertinggi Jin Lun tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya menyaksikan sinar ungu menyapu ke arahnya. Dewa tertinggi Jin Lun memikirkan seluruh hidupnya. Masa kecilnya, masa remaja, dewasa. Sungguh tragis. Haha, aku dikutuk. Haha. Bab 769 Perubahan Besar di Kota Jin Lun. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Tiba-tiba, dewa tertinggi Jin Lun tertawa terbahak-bahak. Matanya mulai berdarah. Darah mengalir di pipi dan hidungnya. Lalu telinganya mulai berdarah, dan beberapa detik kemudian, ketujuh lubangnya berdarah. Dewa tertinggi Jin Lun berlutut dan memeluk batu. Itu akan menjadi hal terakhir yang akan dia sentuh di dunia fana. Energi mata keterampilan Jia Yan menembus mata ketiga. Darah disemprotkan. Energi menembus kepalanya dan kemudian menghilang di lembah. Pada saat yang sama, ada ledakan di luar lembah. Banyak batu pecah. Orang-orang lari lagi. Sinar ungu muncul di langit di sana. Semua orang tercengang dan jantung mereka berdebar kencang. Apakah itu panah? Akhirnya, sinar ungu menghilang. Banyak orang bergetar. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Apakah itu hanya ilusi? Di lembah, Lin Feng berdiri di atas mayat dewa tertinggi Jin Lun. Dia menatap pria tua yang keriput itu. Jika dia tidak menyinggung Lin Feng, dia masih hidup dan bisa hidup beberapa puluh ribu tahun lagi. Tapi dia telah merencanakan melawan Lin Feng berulang kali. Mereka telah menjadi musuh, dan sekarang dia sudah mati. Satu lagi musuh Lin Feng sudah mati, dan yang ini sangat kuat. Lin Feng tidak percaya dia telah membunuh dewa tertinggi yang legendaris Lang Jin Lun, baik. Dia berasal dari generasi yang sama dengan dewa tertinggi Lang Xie dan dewa tertinggi Zidian, tetapi dia masih mati. Untungnya, dewa tertinggi Jin Lun juga meremehkan Lin Feng pada awalnya, jadi yang terakhir telah mengambil kesempatan itu. Dia telah terluka para dewa tertinggi Jin Lun tepat di awal, jadi Jin Lun tidak bisa bertarung dengan 100% dari kekuatannya. Dewa tertinggi Jin Lun ceroboh. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam, dan matanya kembali normal. Mata ketiga mata Jia Yan, Tao skill menghilang dari dahinya. Dewa tertinggi Jin Lun, apa yang ada dalam pikiran kamu? Renung Lin Feng. Mata mayat itu masih terbuka lebar, dan dia masih memiliki senyum menantang di wajahnya. Itu tampak mengerikan. Tapi Lin Feng tidak peduli. Dia telah membunuh pria itu sendiri. Kamu tidak akan pernah berhenti, bahkan dalam kematian, karena kamu adalah leluhur dan kamu merasa terhina. Hehe, untungnya kamu yang mati, dewa tertinggi Jin Lun. Kamu seharusnya lebih kuat dari aku, tetapi pada akhirnya kamu mati. Itu hidup, kata Lin Feng. Dia berada dalam kondisi pikiran yang aneh, berbicara dengan mayat. Orang-orang di luar menunggu lama tetapi Lin Feng tidak keluar dari lembah. Dewa tertinggi Jin Lun dan Lin Feng keduanya di lembah. Xiao Tian dan yang lainnya khawatir, dan ingin pergi dan melihat, tetapi mereka takut. Beberapa dari mereka sangat ingin tahu, apakah ada yang menang. Karena mereka semua ragu-ragu, Lin Feng keluar dari lembah. Dia memiliki mayat dewa tertinggi Jin Lun di bahunya. Ketika orang banyak melihat Lin Feng, ekspresi mereka berubah dengan cepat. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Tidak hanya dewa tertinggi Jin Lun hilang, tetapi dia bahkan telah mati. Lin Feng masih hidup, dewa tertinggi Jin Lun sudah mati. Pemimpin besar kota Jin Lun, salah satu dari 7 pemimpin negara-negara keabadian, telah meninggal. Lin Feng telah membunuhnya. Berita itu akan mengguncang seluruh negeri keabadian, dan kemudian lebih banyak lagi pertumpahan darah akan terjadi. Dewa tertinggi Jin Lun telah meninggal, jadi dewa tertinggi Xie pasti akan meninggalkan kota Jin Lun.
Hanya dewa tertinggi Jin San yang akan bertahan, dan dia hanya akan menjadi mangsa bagi banyak orang. Lin Feng menempatkan mayat dewa tertinggi Jin Lun di tanah. Ada luka di dahinya, dan mata ketiganya berdarah. Semua orang memikirkan sinar yang baru saja mereka lihat. Chen Guangyu berjalan ke Lin Feng. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tidak keluar. Lin Feng berbalik dan menatapnya. Dia tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena setelah itu, dia pingsan. Kerumunan meledak keributan. Tidak ada yang bisa membicarakan apa yang terjadi di sini. Jika ada yang berbicara tentang itu, aku akan membunuh mereka. Chen Guangyu memberitahu para tetua kota Jinlun, sambil menangkap Lin Feng. Para tetua tampak kelelahan tetapi pada saat yang sama, mereka berharap Chen Guangyu akan menjadi pemimpin baru mereka, terutama karena mereka tahu dia memiliki latar belakang yang kuat. Tidak ada yang berani mengkhianatinya. Semua tua-tua melarikan diri dan memberitahu penduduk bahwa mereka tidak diizinkan berbicara tentang kematian dewa tertinggi Jinlun. Aku akan membawa Lin Feng ke istana utama. Kamu berkumpul di sana juga, kata Chen Guangyu kepada ribuan orang. Orang-orang dulu tawanan dan musuh kota Jinlun, tapi sekarang Lin Feng telah membebaskan mereka. Chen Guangyu meninggalkan lembah Wujue bersama Lin Feng. Dia diikuti oleh selusin pelayan. Setiap pelayan telah dikirim oleh sekte. Mereka semua dewa tertinggi level rendah, tapi mereka semua bisa membunuh dewa tertinggi tingkat menengah. Malam itu, ada bintang di langit. Angin sepoi-sepoi juga sejuk, tapi suasananya aneh di luar kota Jinlun. Semua kelompok berpengaruh di negeri keabadian telah mempelajari kabar menakjubkan dari seseorang. Dewa tertinggi Xie. Di kota Langxie, dewa tertinggi Langxie duduk di singgasananya. Jiang Yitian dan Jiang Yize ada di sisinya. Jiang Xuan juga duduk di meja. Suasananya sangat berat. Ayah, mungkin itu hanya rumor, kata Jiang Yitian, memecah kesunyian. Dia terdengar kaget. Ya, ayah, bagaimana bisa Lin Feng membunuh dewa tertinggi Jinlun? Sudah mencengangkan bahwa dia membunuh Yan Zhen, tetapi dewa tertinggi Jinlun. Petik 2. Aku tidak percaya, kata Jiang Yize, menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Cukup, diam, semua orang telah mendengarnya. Dewa tertinggi Xie memberitahu semua orang. Dewa tertinggi Xie bukan pembohong. Aku tidak perlu menjelaskan siapa dia, kamu semua kenal dia. Dia tidak berbohong. Selain itu, aku juga mengirim beberapa orang ke kota Jinlun untuk memeriksa apakah itu benar atau tidak. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kita akan tahu kebenarannya, kata dewa tertinggi Langxie dengan serius. Dia masih tercengang. Ada ketegangan antara dia dan Lin Feng, dan sekarang Lin Feng telah membunuh dewa tertinggi Jinlun. Ya Tuhan, Langxie takut. Bagaimana jika suatu hari hal yang sama terjadi padanya? Jiang Xuan tetap diam. Karena dia telah kembali dari Gunung Zidian, dia tidak banyak bicara. Dia mengalami depresi, dan hanya berbicara dengan ibunya. Dia tidak pernah berbicara dengan orang lain. Dewa tertinggi Langxie pahit. Dia tahu bahwa dia telah melukai perasaan Jiang Xuan, tetapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Tidak ada. Kekaisaran Falan tidak memiliki pendapat ketika mereka mendengar berita itu. Pemimpin kota Jinlun telah dibunuh oleh seorang jenius muda. Itu tidak mengejutkan. Di kerajaan Falan, banyak orang mengingat nama Lin Feng sebagai orang yang telah membunuh dewa tertinggi Jinlun. Di kerajaan Falan, ada banyak orang sekuat dewa tertinggi Jinlun, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Tetapi di istana selir kekaisaran pangeran adalah seorang wanita berpakaian putih. Dia melihat keluar jendela. Itu gelap di malam hari. Jantungnya berdegup kencang. Dia melepas mahkotanya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sang pangeran, termasuk gaun putihnya, mengenakan gaun biru pendek. Kinya menjadi sedingin es. Lin Feng, kamu tidak datang. Sepertinya nasib melawan kita. Petik 2. Bab 770, Kemunduran. Dipersembahkan oleh Rudy Chandra. Di Sun City, suasananya juga berat. Yan Taisheng menguasai kota Sun saat Lin Feng pergi. Dia telah berjanji kepada Jing Wuhen dan Lin Feng bahwa dia akan mengambil alih Sun City, dan menepati janjinya. Tapi dia telah mempelajari beberapa berita yang mengejutkan. Lin Feng telah membunuh dewa tertinggi Jinlun. Awalnya, dia tidak percaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Lin Feng adalah dewa tertinggi tingkat menengah, bagaimana ia bisa membunuh dewa tertinggi tingkat tinggi? Ada 4 jenis dewa tertinggi tingkat tinggi, dewa tertinggi Jinlun adalah dewa-dewa tingkat tinggi tingkat 3. Tidak banyak orang yang bisa bersaing dengannya. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang kuat seperti itu dibunuh oleh Lin Feng? Saat itu, Lin Feng telah dibawa pergi oleh dewa tertinggi Xie. Bagaimana dia bisa membunuh dewa tertinggi Jinlun? Apa yang sedang terjadi? Yan Taisheng tidak mengerti. Dia ingin meyakinkan semua orang dan mengatur pertemuan dengan semua pemimpin Sun City. Raja Naga Hitam, Raja Naga Azure, dan yang lainnya tercengang. Mereka berharap berita itu benar, karena jika itu masalahnya, itu berarti memiliki hubungan yang baik dengannya adalah hal yang hebat. Semua orang, apa pendapat kamu tentang masalah ini? Yan Taisheng bertanya kepada para pemimpin. Dia tidak duduk di singgasana pemimpin karena itu adalah kursi Lin Feng, dan dia tidak ingin tidak sopan.
Aku pikir itu mungkin. Mungkin benar atau sebagian benar. Rumor tidak muncul entah dari mana, kata Raja Naga Hitam. Dia sudah mencoba bertarung melawan Lin Feng, dan jika Lin Feng menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa membunuhnya. Lin Feng sangat kejam dan kejam. Aku juga berpikir itu benar. Meskipun dewa tertinggi Xie jahat, dia bukan pembohong, cemberut Raja Naga Azure. Dia masih terguncang. Puan Yan Taiseng, aku pikir kita harus mengirim beberapa murid ke kota Jinlun untuk memeriksa fakta. Tidak ada gunanya membicarakannya di sini, kata pemimpin desa Precipis, Yao Tian. Yan Taiseng tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan para pemimpin yang berbeda. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa mengirim murid untuk memeriksa kebenaran adalah hal terbaik untuk dilakukan. Di negara Z, Jing Tian'ao telah memenjarakan Jing Wuhen di dunia kecil. Tanpa perintah Jing Tian'ao, tidak ada yang bisa melepaskan putranya. Tetapi Jing Tian'ao juga tahu bahwa Jing Wuhen memiliki hubungan baik dengan banyak orang dari negeri Z, termasuk tetua besar Yan Taiseng, tetua tertinggi Luopi, dan pamannya, mereka semua peduli pada Jing Wuhen. Tapi Jing Tian'ao telah memerintahkan agar tidak ada yang bisa membebaskannya, bahkan orang-orang itu, bahkan jika guru Jing Wuhen lebih kuat dari Jing Tian'ao. Pada saat itu, Jing Tian'ao khawatir. Dia juga belajar bahwa Lin Feng telah membunuh dewa tertinggi Jinlun, dewa tertinggi Xie telah memberitahunya secara pribadi. Dia tidak benar-benar peduli apakah itu benar atau tidak, tetapi bagi Jing Wuhen itu adalah hal yang hebat. Tetua Agung, lepaskan Wuhen. Katakan padanya bahwa sebagai ayahnya, aku tidak akan ikut campur dalam urusannya lagi, Jing Tian'ao memberitahu Luopi. Luopi segera menghilang dari istana. Waktu berlalu dengan lambat, kota Jinlun mendidih. Tidak ada yang berbicara tentang kematian dewa tertinggi Jinlun kepada siapapun, tetapi dewa tertinggi Xie telah memberitahu semua orang. Pada saat itu, di istana kota Jinlun, Lin Feng sedang berbaring. Dokter terbaik dari kota Jinlun memeriksanya dan kemudian melaporkannya ke Chen Guangyu. Pemimpin, Lin Feng tidak terluka parah. Dia hanya menggunakan terlalu banyak ki murni, jadi dia tidak melindungi dirinya dari keterampilan Tao sendiri. Dia harus bangun dalam 2 minggu. Petik 2. Hanya saja, dokter itu berhenti. Dia tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Chen Guangyu mengerutkan kening dan bertanya, silakan, bicara. Ya, pemimpin. Ketika Lin Feng bangun, tingkat kultivasinya mungkin lebih rendah lagi, kata dokter dengan gugup. Chen Guangyu mengerutkan kening. Tiba-tiba dia gugup, apa? Apa maksudmu level kultivasinya mungkin lebih rendah lagi? Petik 2. Dia baru saja menembus lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi, dia mungkin hanya memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat menengah lagi. Dia baru saja menembus lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi ketika dia menggunakan begitu banyak keterampilan Tao. Tubuhnya mungkin tidak tahan, tingkat kultivasinya tidak stabil, kata dokter. Itu adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini, seseorang yang pergi dari lapisan dewa tertinggi tingkat menengah ke lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi, dan kemudian kembali ke lapisan dewa tertinggi tingkat menengah. Mungkin itu adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi pada seorang jenius nyata. Chen Guangyu tidak tahu harus berpikir apa. Jika tingkat budidaya Lin Feng turun ke lapisan Supreme God tingkat menengah, itu akan seolah-olah dia berbunga sebentar, seperti epifilum berdaun lebar. Membayar harga seperti itu untuk membunuh dewa tertinggi Jinlun akan melampaui batas. Baiklah, terima kasih, kata Chen Guangyu kepada dokter. Dokter dengan cepat menuju keluar ruangan. Ingat, jangan memberitahu siapapun tentang itu atau aku akan membunuhmu, kata Chen Guangyu tiba-tiba. Jiwa dokter hampir bubar dengan suara Chen Guangyu. Dia mengangguk diam-diam. Dokter bergegas pergi. Chen Guangyu memandang Lin Feng dengan ragu, lalu menghela nafas dan berkata dengan acuh tak acuh, Lin Feng, mengapa kamu melakukan itu? Mengapa mengorbankan kultivasi kamu untuk membunuh orang bodoh? Petik 2. Karena itu, partisipasi Lin Feng dalam kompetisi besar barat akan terganggu. Bahkan jika dia berpartisipasi, dia mungkin tidak akan bisa masuk ke dalam 20 besar. Itu adalah sebuah tragedi. Suasana terasa berat di ruangan itu. Chen Guangyu menunduk. Aku pikir membunuh dewa tertinggi Jinlun tidak sia-sia. Bahkan jika tingkat kultivasi aku menurun, aku akan menerobos ke lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi lagi, kata Lin Feng tiba-tiba. Chen Guangyu tiba-tiba tampak sangat gembira. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng saat Lin Feng duduk. Kamu sudah bangun. Aku sudah bangun. Aku mendengar apa yang dia katakan. Lin Feng mengangguk, menatap Chen Guangyu. Dia berdiri, tampak kelelahan. Kamu benar-benar berpikir itu sepadan? Tanya Chen Guangyu dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti cara berpikir Lin Feng. Tentu saja, jika aku tidak membunuh dewa tertinggi Jinlun, semuanya akan jauh lebih sulit bagi aku di masa depan. Sekarang aku telah membunuhnya, aku merasa lebih aman. Aku tidak perlu takut bahwa dia akan berkomplot melawan aku lagi, jawab Lin Feng, mengangguk santai dan mengangkat bahu. Lalu dia perlahan berjalan ke meja dan menuang teh untuk dirinya sendiri. Lalu dia minum secangkir teh.
Tapi sekarang kamu memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat menengah lagi, kapan kamu akan naik level lagi? Tanya Chen Guangyu. Dia merasa sedih untuk Lin Feng. Dia menjadi jauh lebih kuat dan sekarang dia lebih lemah lagi. Hehe, ini bukan bencana. Bahkan jika aku harus berlatih kultivasi selama beberapa tahun sebelum menerobos ke lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi lagi, jadi apa? Banyak orang perlu berlatih kultivasi selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk menerobos ke lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi. Aku menganggap diri aku beruntung, kata Lin Feng, tersenyum lebar. Dia sama sekali tidak sedih. Chen Guangyu menganggapnya luar biasa, seorang jenius sejati. Ngomong-ngomong, kamu perlu istirahat. Dewa tertinggi Xie mungkin sedang merencanakan rahasia. Aku akan pergi dan berbicara dengannya. Ketika aku menyelesaikan semuanya, kami akan siap untuk pergi dan berpartisipasi dalam kompetisi besar barat, kata Chen Guangyu. Dia perlahan berjalan pergi. Chen Guangyu bersiap untuk pergi dan memberitahu orang-orang untuk tidak mengganggu Lin Feng. Ketika dia keluar dari ruangan, dia menuju ke aula pertemuan. Ketika Chen Guangyu tiba di ruang pertemuan, dewa tertinggi Xie sudah ada di sana. Chen Guangyu memanggilnya. Chen Guangyu memandang dewa tertinggi Xie dengan dingin dan muram. Dewa tertinggi Xie memandang Chen Guangyu dengan waspada, namun dengan tenang. Dia masih bengkok dan kusut. Dia masih terlihat seram juga. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tanya Chen Guangyu berdiri di depan singgasana naga dan memalu meja dengan tinjunya. Meja yang buruk, perlu diubah sepanjang waktu. Dewa tertinggi Jinlun telah menghancurkan meja ruang pertemuan berkali-kali, dan sekarang Chen Guangyu baru saja melakukan hal yang sama. Meja itu meledak, dan segalanya menjadi tegang. 4 orang berpakaian hitam mengenakan topi anyaman bambu muncul di ruangan itu. 4 lelaki tua berpakaian hitam. Dewa Xie terkejut ketika dia melihat itu. Dia belum mendeteksi keberadaan 4 orang itu. Chen Guangyu, apakah sekte kamu ingin memulai perang melawan klan iblis kuno? Tanya dewa tertinggi Xie hati-hati. Itulah pertama kalinya dewa Xie sangat berhati-hati dalam hidupnya. Jika ada orang lain yang melihat itu, mereka akan tercengang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.